Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1151 subscribe Penatua. Kekuasaan. Pedang spesial yang kuat seperti banjir ini bercampur dengan kekuatan tanpa akhir. Suyun tidak bisa membayangkan bagaimana Dewa Bela Diri mengubah kekuatannya menjadi ide pedang ajaib ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan dicabik-cabik oleh ide pedang ini. Suyun, hindari, jangan melawan, ayo pergi. Nenek moyang pedang di sana khawatir. Matanya menjadi lebih dingin dan melirik Suyun. Matanya jatuh pada Dewa Bela Diri lagi, dan roh pembunuh melayang keluar darinya. Sisu, aku ingin pergi, tapi sekarang aku tidak bisa pergi jika aku mau. Ide pedang ini sepertinya melekat padaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Suyun menggigit giginya dan berteriak. Kekuatan ilahi dari jubah kekaisaran suci semakin lemah. Tampaknya itu telah mencapai ujung panah yang kuat dan tidak bisa lagi bertahan. Kulit Suyun bisa merasakan robekan yang mengerikan dari pedang. Tidak, kita harus segera pergi, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Rambut Suyun Sin kencang dan matanya bergetar di mana-mana. Namun, cakupan ide pedang ini terlalu luas. Dalam ide pedang ini, dia hampir berjuang. Seberapa sulit untuk melarikan diri. Tunggu. Suyun sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, matanya berbalik dan melihat kotak pedang yang tergantung di pinggangnya. Kotak pedang tanpa batas. Omong-omong, kamu dapat mencari perlindungan di kotak pedang tanpa batas. Sungguh artefak yang kuat adalah kotak pedang, yang dapat menyegel pedang yang ganas. Bagaimana itu bisa menjadi senjata sihir umum? Bahkan kekuatan ini tidak bisa dihancurkan. Kamu tahu, kekuatan pedang yang ganas itu berkali-kali lebih kuat dari kekuatan Dewa Bela Diri. Suyun punya ide dan segera bersiap untuk mendesak metode untuk membuka kotak pedang dan memasukkannya. Tapi saat itu, semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan jubah kekaisaran suci yang menutupi tubuhnya tiba-tiba naik. Lapisan permukaannya, yang tampaknya akan dimakan oleh pedang, tiba-tiba melahirkan lapisan warna kaca, yang membuat warna-warni Suyun Quan sangat indah. Ketika warna ini muncul, cahaya berguling, ide pedang khusus di sekitarnya dihancurkan secara langsung, meninggalkan ruang hampa, dan ide merobek yang melilit Suyun menghilang dalam sekejap. Suyun tertegun dan menatap sekeliling, wajahnya penuh keheranan. Apa itu? Kekuatan ini, apakah ini Divine Power? Tapi itu sangat berbeda dari Divine Power sebelumnya. Ini adalah Divine Power paling murni. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kekuatan murni seperti itu tiba-tiba muncul? Wu Shen tercengang. Suyun terkejut dengan perubahan kali ini. Apa-apaan itu? Faktanya, saat ini, kekhawatiran Suyun tidak lebih buruk dari Dewa Bela Diri dan leluhur pedang. Dia melihat jubah di tubuhnya, dan semua orang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Cahaya pada jubah suci kerajaan sangat kuat, tetapi pada jubah ini, sungai tipis seperti pembuluh darah perlahan-lahan muncul. Vena ini dicap di bagian atas seperti tanda biji-bijian, dan mereka sangat putih dan suci. Kekuatan ini, Xianqi. Suyun sedikit tercengang dan pikirannya sedikit jernih. Apakah kekuatan ini kekuatan Xianqi? Jika demikian, bukankah itu berarti jubah suci kekaisaran menyerap kekuatan Xianqi? Mungkin saja ketika aku turun ke kolam peri untuk menyerap kekuatan kolam peri, senjata ajaib aku dihancurkan oleh air kolam peri, dan tidak banyak senjata ajaib yang tersisa. Pada awalnya, jubah kekaisaran suci tampaknya tidak mendukung, tetapi akhirnya bertahan. Hanya membingungkan bagaimana bisa menyerap kekuatan kolam peri. Dan kekuatan Xianqi berpengaruh padanya. Suyun tidak bisa mengetahuinya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan yang dilepaskan oleh jubah kekaisaran suci telah menghilangkan sebagian besar niat Wu Shenjian. Bajingan. Melihat gerakan ini tidak dapat membantu Suyun, Dewa Bela Diri sangat marah dan tidak dapat segera mengalahkan Suyun, generasi muda. Itu bisa dikatakan sebagai penghinaan besar bagi orang seperti dia yang memandang dunia. Lengannya tiba-tiba membengkak, pakaian di lengan kiri dan kanannya robek secara langsung, memperlihatkan daging lengan yang kuat. Lengannya penuh cahaya, menunjukkan pola harimau jantan kuning di kiri dan kanannya, samar-samar seolah-olah harimau ganas sedang mengaum. Kekuatannya mendidih. Suyun jelas merasa bahwa lengan Dewa Bela Diri itu seperti dua sumber energi yang tidak akan pernah kering. Kekuatan yang melonjak menyembur keluar dari tangannya. Kekuatan melonjak liar, dan tingkat peningkatannya luar biasa. Suyun saat ini tidak dapat menggambarkan kekuatan Wu Shen saat ini. Jika Wu Shen dapat menghancurkan langit dengan satu pukulan, dia akan mempercayainya. Pria yang rendah hati dan lemah, aku ingin kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menggangguku. Dewa Bela Diri mengaum dengan suara rendah. Bahkan suaranya bisa mengguncang jiwa orang dan membuat mereka merasa abadi. Tidak, orang ini tidak melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan kita sebelumnya. Dia terlalu kuat. Suyun, hati-hati. Tidak ada lagi koneksi yang sulit. Ayo, lari. Jianzu memperhatikan sesuatu yang buruk dan segera berteriak. Langkah ini bukan yang bisa dihadapi oleh makhluk abadi biasa, apalagi bersaing dengannya.
Aku percaya tidak ada yang bisa menanggung pukulan itu. Namun, Suyun tiba-tiba menjadi sangat fokus. Dia menatap dewa bela diri di sana dengan serius, matanya sangat teliti, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Jianzu. Tidak, kamu tidak bisa menyembunyikan gerakan ini. Jangan bersembunyi. Jianzu mengira dia salah dengar. Dia menatap Suyun dan berteriak, apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi sekarang? Pukulan ini pasti kekuatan penuh dari dewa bela diri. Jika kamu tidak bersembunyi, tubuhmu akan meledak dan jiwamu akan runtuh dan mati. Kamu tidak bisa melawan. Suyun, pedang itu ringan. Kamu harus terus-menerus mengubah situasi dan mencari peluang. Sekarang tidak ada peluang, dan situasinya buruk untukmu. Shizu, jangan khawatir. Suyun minum dengan suara yang dalam, kali ini satu-satunya kesempatan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Mendengar ini, Jianzu tercengang. Dia segera tenang, menatap Suyun, dan merasa bahwa dia tidak tenang. Pikirkan baik-baik, karena Suyun berani mengatakan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa dia memiliki keripik. Dalam hal ini, dia tidak boleh kalah. Pada titik ini, baik dewa bela diri dikalahkan, atau Suyun dan Jianzu sudah mati. Karena Suyun sudah dirugikan, mengapa tidak melawan? Jianzu menatap Suyun dengan erat dan berhenti mengeluarkan suara. Dia hanya memandangnya dari kejauhan. Dia berdiri di belakang Suyun dan tidak melarikan diri. Jika Suyun tidak bisa menerima pukulan itu, Jianzu akan terlibat. Ini adalah masalah hidup dan mati. Melihat Suyun mengangkat pedang bintang teratai di tangannya, ujung pedang menghadap dewa bela diri tanpa membuat postur pertahanan apapun. Jubah kekaisaran suci di tubuhnya secara bertahap redup, dan tidak ada lagi gelombang. Melihat Suyun seperti ini, sepertinya dia tidak bermaksud mendesaknya. Tidak ada pertahanan. Baik Jianzu dan Wu Shen menatap. Meremehkan orang. Oke, kalau begitu mati. Dewa bela diri tidak tahan lagi. Dia meraung dengan suara rendah dan meniup tangannya secara langsung. Kekuatan dari depan kedua tinju bergerak maju seperti dinding langit. Pedang abu-abu itu langsung dihancurkan oleh dinding udara, dan aliran makna pedang sebelumnya dihempaskan oleh dinding udara dalam sekejap. Tekanan melonjak dengan liar. Dinding udara sepertinya menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Itu menutupi dunia dengan kecepatan luar biasa, kiri dan kanan langit, dan menghancurkan bumi. Tidak ada bagian atas di bagian atas, tidak ada bagian bawah di bagian bawah, dan tidak ada tepi di sisi kiri dan kanan. Suyun tidak tahu seberapa luas cakupan gerakan ini. Dia hanya tahu bahwa langkah ini tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi juga hampir mustahil untuk dilawan. Aku khawatir tidak ada senjata ajaib yang bisa utuh di bawah kekuatan yang begitu kuat. Belum lagi dagingnya. Suyun menatap dinding udara yang megah dan sangat kuat. Bagian atas seluruh dewa bela diri tampaknya diaduk oleh pukulan ini. Dinding udara yang megah memiliki konsep artistik untuk memurnikan seluruh dunia. Wu Shen menatap Suyun dengan marah. Jianzu juga fokus pada Suyun saat ini. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata. Suara mendesing. Pada saat ini, Suyun mengguncang lengannya. Pedang bintang teratai putih salju di tangannya terbang langsung dan menabrak dinding udara. Apa? Wu Shen dan Jianzu keduanya terkejut. Suyun, apa ini? Pada saat kritis seperti itu, dia tidak bertahan. Dia bahkan membuang satu-satunya senjatanya. Pedang bintang teratai bergetar dan terbang sangat lambat, seolah-olah akan jatuh dari udara kapan saja. Jianzu tidak akan pernah percaya bahwa pedang ini dapat menembus dinding kekuatan yang diberikan oleh Wu Shen. Jadi apa sebenarnya yang akan dilakukan Suyun? Menyerah. Tidak mustahil. Jianzu menolak gagasan itu. Meskipun dia mengenal Suyun untuk waktu yang singkat, dia percaya bahwa Suyun bukanlah tipe pria yang mudah menyerah. Pada saat ini, Suyun tiba-tiba membuka matanya dan menatap langsung ke dewa bela diri di sana. Pupil matanya menjadi putih dan cahaya langsung menuju ke dewa bela diri di ujung yang lain. Dewa bela diri gemetar dan tampaknya sedikit terpengaruh. Apakah ini sihir? Jianzu melihat cara Suyun. Itu adalah ilusi yang dapat mempengaruhi dewa bela diri. Aku khawatir itu tidak sederhana. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, suara gemetar yang cepat muncul, yang sangat mendadak pada saat ini. Nenek moyang pedang melihat ke sumber suara, tetapi melihat pedang bintang teratai yang dilemparkan oleh Suyun. Saat ini, tiba-tiba bergetar hebat. Tidak gemetar, tapi gemetar. Jianzu menatap pedang itu, dan keterkejutannya semakin besar. Faktanya, goncangan pedang sebelumnya bukanlah goncangan yang terlihat di permukaan. Itu disebabkan oleh amplitude tubuh pedang yang berlebihan saat bergetar, menghasilkan ilusi getaran terus-menerus. Begitukah cara pedang dilempar keluar? Suyun melakukannya. Tetapi mengapa pedang itu semakin bergetar ketika terus bergerak? Pedang itu mengandung lebih banyak kekuatan. Pertahanan pedang macam apa ini? 1152. Jika Suyun mengetahui keraguan Jianzu saat ini, aku khawatir Suyun akan bangga. Karena jurus ini adalah jurus pedangnya sendiri, lawan pedang dengan kekuatan. Karena dewa bela diri menggunakan kekuatannya untuk melawan dan membunuh musuh, tidak bisakah kekuatan tak berujung di sekitarnya juga digunakan oleh Suyun? Fakta itu tidak mengecewakan Suyun. Pedang bintang teratai, yang diteruskan, terbang keluar dan mulai menyerap kekuatan dewa bela diri.
Dari frekuensi getarannya, pedang bintang teratai telah menyerap lebih banyak kekuatan daripada Suyun sendiri. Tapi ini bukan akhir, hanya permulaan. Pedang bintang teratai seperti perahu yang melawan arus, terus bergerak maju ke atas. Itu menyerap kekuatan yang datang, dan terus-menerus bergetar, menyedot semua kekuatan ini ke dalam tubuh pedang dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Hah! Melihat pedang terbang, Dewa Bela Diri itu tampak terpana. Dia terkejut menemukan bahwa dinding kekuatan yang dia lepaskan perlahan melemah saat mendekati pedang yang dilemparkan oleh Suyun. Bagaimana ini terjadi? Usen tidak menyadarinya, tetapi pada saat ini, penglihatan itu dimulai lagi. Dia melihat pemandangan ke segala arah dan tiba-tiba mendistorsinya. Usen terkejut menemukan bahwa Suyun dan sosok Jianzu di kejauhan entah kenapa redup saat ini. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat sekeliling dan merasa tidak nyaman. Bagaimana dia bisa begitu baik? Salah, ini adalah cara anak laki-laki itu. Usen mengingat apa yang dilakukan Suyun setelah melempar pedang. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya terus menatapku, menatap. Usen sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, apakah ini sihir? Ini adalah sihir. Selain itu, ini masih merupakan ilusi yang luar biasa, formula Shadow Game. Metode Suyun menekan bagian bawah kotak berasal dari warisan yang diberikan oleh iblis-iblis besar di makam kuno Sekte Iblis Sejati. Setelah formula Yingyi digunakan, itu akan mengabaikan kekuatan lawan dan langsung menyerang roh lawan. Umumnya, dengan desakan konstan dari formula Yingyi, lawan secara bertahap akan kehilangan tubuh Suyun, dan kemudian secara bertahap melupakan Suyun dalam pikirannya. Pada akhirnya, orang yang telah dilemparkan formula Yingyi tidak akan tahu lagi bahwa ada Suyun, apalagi tahu dengan siapa dia bertarung, sehingga Castor dapat membunuh tanpa terlihat. Namun, meskipun mantra ini dapat digunakan terlepas dari kultivasi pihak lain, itu tidak dapat menghindari semangat pihak lain. Semakin kuat semangatnya, semakin kecil dan sulit efek dari formula permainan bayangan ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya, mustahil untuk menghindari invasi formula permainan bayangan. Bahkan Divine Power yang sebenarnya juga akan terpengaruh oleh formula permainan bayangan, dan pengaruh ini akan menjadi semakin besar dengan bertambahnya waktu secara terus-menerus. Usen menyadari bahwa dia berada dalam ilusi Suyun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebenciannya terhadap Suyun sangat besar, tetapi secara bertahap menjadi lebih kecil, karena konsepnya tentang Suyun terus melemah. Berhasil. Suyun, yang masih menggertakkan giginya untuk menunjukkan Yingyi Jue kepada Dewa Bela Diri, sangat senang melihat fenomena ini. Ini adalah kesempatan. Kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia tidak bisa mengalahkan Dewa Prajurit saat ini, dia tidak akan memiliki ruang untuk bersaing dengan Dewa Prajurit. Suyun tidak berani melihat pedang bintang teratai. Saat ini, pedang bintang teratai tidak lagi di bawah kendalinya. Gemetar pada frekuensi sangat tinggi yang tidak bisa dikenali Suyun. Pada saat yang sama, tubuh pedang masih terjepit ke depan sedikit demi sedikit, dan penerbangannya sangat sulit dan lambat. Namun, dalam perjalanannya, ia juga terus-menerus menyerap kekuatan dinding udara yang dilepaskan oleh Dewa Wu. Ini adalah dinding udara yang menghalangi penerbangannya. Setelah pedang bintang teratai benar-benar melewati dinding udara, kecepatannya akan meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah dinding udara yang luas dan tak tertandingi ini, sebuah lubang besar langsung dibuka oleh pedang bintang lotus, dan semua kekuatan di sana diserap. Sulit untuk berjalan, tetapi ketebalan dinding udara kurang dari 1000 meter. Jika kamu mengikuti kecepatan pedang bintang teratai, aku khawatir kamu dapat melewati dinding udara dengan 30 napas lagi, dan napas ke-31 adalah saat Dewa Bela Diri jatuh. Oh! Saat itu, Suyun tiba-tiba memuntahkan darah dari mulutnya dan tubuhnya bergejolak hebat. Begitu dia terlihat tegang, dia merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba terjepit dan punggungnya dihantam oleh sesuatu. Ini adalah sarana Dewa Wu. Tidak, Dewa Bela Diri melepaskan dinding udara. Mengapa dia menggunakan cara lain? Bisakah dikatakan bahwa Dewa Bela Diri dengan sengaja membuat gerakan rahasia untuk mencegah dirinya melarikan diri sebelum melemparkan dinding udara? Sangat mungkin bahwa kekuatan ini hanya bertanggung jawab untuk menekan Suyun, tetapi tidak memiliki banyak niat membunuh. Jika kamu ingin menahan Suyun, itu sudah cukup. Hanya. Saat ini, Suyun tidak berani bergerak sesuka hati. Dia mendesaknya untuk bergerak sesuka hati. Begitu dia bergerak sesuka hati, bahkan ki abadi di tubuhnya berantakan, itu akan menyebabkan kegagalan peluncuran formula Yingyi dan kehilangan penahanan formula Yingyi. Dengan jalur penerbangan seperti Lian Xingjian, tidak akan pernah mungkin untuk menabrak Dewa Zhonghu. Bang! 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 Tenaganya masih berdebar-debar, gas darah Suyun melonjak di tubuhnya. Denyut nadi abadi seperti senar yang dipetik, bergetar terus-menerus. Ki abadi mulai bingung, dan orang-orang semakin tidak didukung. Saat ini, dia memiliki sedikit kekuatan, dan hampir semua kekuatan abadi digunakan untuk mendorong formula permainan bayangan. Tunggu. Pastikan untuk bertahan. Suyun berpikir dalam-dalam. Giginya gemeretak dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak takut sakit. Dia telah kebal terhadap rasa sakit selama bertahun-tahun, tetapi terkadang takut akan rasa sakit tidak berarti tak terkalahkan. Kesadaran masih ada, dan kesadaran akan tetap kacau. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan tekadnya sendiri untuk secara paksa mendukung peluncuran formula permainan bayangan.
Pedang bintang teratai masih memiliki 15 napas tersisa. Setelah 15 napas lagi, kamu dapat langsung membombardir dewa bela diri. Giginya berdarah, dan pupilnya yang putih salju hampir menjadi sangat cerah, tetapi pupilnya terus bergetar, dan ada perasaan bahwa dia akan melompat keluar dari matanya. 10 bunga. 9 bunga. 8 bunga. Suyun dengan cepat melirik Lian Xingjian dengan sisa cahaya dari sudut matanya, tetapi saat ini, kesadarannya perlahan-lahan melemah. Dia terengah-engah, tetapi dia merasa semakin sulit untuk bernapas. Denyut nadi abadi di tubuhnya hampir meregang hingga batasnya, dan ada tanda-tanda patah kapan saja. Transmisi ki abadi hampir habis, dan mata abadi merah saat ini. 5 napas. 4 napas. Semakin banyak darah mengalir dari mulut Suyun, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Apakah sudah mencapai batas? Dia merasakan kelopak matanya lebih berat dari sebelumnya. 3 napas. 2 napas. Menabrak. Tepat pada saat kritis ini, rasa pedang tiba-tiba berdesir di sekitar Suyun. Kekuatan yang mengelilingi Suyun segera tersebar di bawah sapuan rasa pedang ini. Ini adalah gerakan Jianzu. Namun, Suyun tidak punya waktu untuk melihat Jianzu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap pedang bintang teratai di sana. Pada saat ini, bagian tengah dari seluruh dinding udara telah sepenuhnya ditembus oleh pedang bintang teratai, dan bilahnya telah melewati bagian belakang dinding udara. 1 nafas. Suyun diam-diam membacanya, dan kemudian pria itu langsung menutup matanya dan jatuh ke bawah. Boom, boom, boom. Pedang bintang teratai seperti pedang yang melepaskan diri dari belenggu para dewa pembunuh. Itu bergegas ke dewa seni bela diri yang jauh dalam sekejap, dan membunuh dewa yang jauh dengan raungan sengit seperti dewa iblis kuno. Seluruh langit terpelintir dan bumi meledak dalam sekejap. Bagian atas dewa bela diri yang tampaknya menjulang tiba-tiba terfragmentasi. Pedang bintang teratai ini bercampur dengan Suyun dan semua kekuatan dewa bela diri melepaskan pukulan indah yang hampir membuat para dewa gemetar saat ini. Begitu Suyun menutup matanya, dewa bela diri yang dikendalikan oleh Yingyi Jue segera bangun, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir, dan pedang Lian Xing sudah dekat. Tekanan udara yang kuat mulai menekan tubuh dewa bela diri. Wajahnya langsung diremas dan dipelintir. Jenggot abu-abunya terlempar sembarangan, dan kemudian jatuh. Tubuhnya yang kuat kurus dan segera berubah bentuk. Dia tidak bisa menahan tekanan sombong ini. Suyun jatuh ke tanah, mengambil sedikit kekuatan terakhir, membuka sedikit celah di kelopak matanya, dan melihat dewa bela diri di sana. Pedang bintang teratai hanya berjarak beberapa kilometer darinya. Meskipun hampir kilometer, kecepatan pedang bintang teratai terlalu cepat. Merupakan keajaiban untuk dapat menangkap posisinya. Tidak mungkin untuk menghindar. Wajah Husen berubah, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Desis. Pada saat ini, benang sutra putih tipis meluap dari arah pedang bintang teratai. Suyun melebarkan matanya dan melihat ke benang sutra. Matanya yang gelap penuh dengan kompleksitas. Itu adalah tubuh pedang bintang teratai. Kekuatan benturan yang begitu kuat benar-benar di luar kekuatan pedang Lian Xing. Saat ia bergegas ke Wushen, tubuh pedang telah terbelah. Ketika menyerang, itu seperti meteor melintasi langit, memakan dirinya sendiri dan membawa harapan. Ledakan. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada ketegangan. Dada Wushen langsung terkena lubang besar. Daging yang rusak dipukul ke kejauhan, secara bertahap robek, secara bertahap berubah menjadi fragmen, partikel, debu dan akhirnya menghilang. Tubuhnya bergetar beberapa kali. Hampir setelah menarik napas, seluruh tubuh tercabik-cabik. Orang mati langsung tanpa sisa. Meskipun pedang bintang teratai memakan tubuhnya, kekuatan tabrakan yang melekat padanya tidak hilang. Mereka terus bertabrakan dengan Wushen di bawah dorongan inersia. Hampir bahkan darahnya tersingkir oleh kekuatan. Tidak ada yang tersisa dalam sekejap mata, bahkan jiwa tidak bisa melihat. Bunuh dewa bela diri dalam sekejap. Apa pukulan yang mengerikan, apa pukulan yang kuat, bahkan para dewa sejati tidak akan pernah bisa melepaskan alat penghancur yang begitu kuat. Jianzu menatap Suyun dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apakah sudah berakhir? Suyun menatap kekosongan di sana dan berbisik, benar-benar pingsan. Melihat ini, Jianzu di kejauhan bergegas mendekat dan memeluknya. Ini sudah berakhir. Jianzu melihat ke kejauhan dengan sungguh-sungguh dan berbisik. 1153, Subscribe Penatua. Mengalahkan dewa bela diri, dan leluhur pedang memegang tubuh Suyun dan perlahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, seluruh bumi telah terfragmentasi, dan apa yang disebut Sekte Wushen telah menghilang. Ini adalah hasil dari pertempuran abadi dan penderitaan manusia. Bagian atas dewa bela diri berantakan dan tidak dapat lagi menemukan tempat yang lengkap. Batu itu, yang disebut batu aneh oleh dewa seni bela diri, juga jatuh dan jatuh ke reruntuhan. Namun, itu cukup luar biasa. Itu tidak hanya utuh, tetapi juga area di bawahnya yang dicat dengan susunan Dharma tidak rusak saat ini. Suyun sedikit membuka matanya dan menatap batu aneh itu dengan emosi. Wushen benar, ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu memang batu yang aneh. Ketika Jianzu datang ke batu aneh itu, dia menekan batu aneh itu dengan satu tangan dan sedikit mendesaknya. Telapak tangannya segera dipenuhi dengan lingkaran garis-garis halus putih cerah yang indah, yang menyebar seperti sarang laba-laba dan dengan cepat membungkus batu aneh itu.
Sesaat kemudian, klik. Batu aneh itu banyak mengendur. Melihat ini, leluhur pedang segera mengumpulkan kekuatan dan mendorongnya. Dukun, dukun, dukun. Batu aneh itu segera berguling, menekan kerikil dan jatuh di kejauhan. Area yang diukir dengan susunan Dharma ini juga sepenuhnya tersingkap di hadapan Su Yun dan Jianzu. Ini adalah arai Dharma yang mirip dengan lotus, tetapi tampaknya darah abadi digunakan untuk mengolesi arai Dharma. Roh abadi itu kuat dan sangat luar biasa. Jianzu berjalan ke tengah barisan Dharma dan duduk bersila. Sebuah cahaya dan bayangan segera muncul di sumber arai di tengah arai Dharma. Melihat dari kejauhan, cahaya dan bayangan ini sangat mirip dengan Jianzu. Begitu muncul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menabrak tubuh Jianzu, dan tubuh Jianzu tiba-tiba menunjukkan semburan cahaya Yingron. Su Yun menatap dengan hati-hati tanpa mengedipkan kelopak matanya. Melihat cahaya, nafas di sekitar leluhur pedang dengan cepat membeku dan menjadi sangat kaya. Ho! Jianzu terengah-engah, dan cahaya di sekitarnya segera menjadi kuat untuk beberapa poin. Pada saat yang sama, luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, wajahnya menjadi kemerahan, dan kondisi mentalnya hampir mencapai yang terbaik dalam beberapa napas. Hal semacam ini bisa disebut keajaiban. Su Yun tampak sedikit membosankan. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Jianzu perlahan membuka matanya dan menunjukkan senyum lembut di wajahnya. Ya, jiwa lain. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum semua jiwaku bersatu. Jianzu tersenyum. Saat ini, dia berbicara lebih lembut dari sebelumnya. Jianzu, kamu. Apakah kamu pikir aku telah banyak berubah dari sebelumnya? Ya. Hehe, itu pengaruh jiwa. Faktanya, 3 jiwa dan 7 jiwa aku menempati banyak karakter aku, dan jiwa ini adalah kasih sayang dan belas kasihan di hati aku. Oleh karena itu, ketika aku mengintegrasikan jiwa ini, karakter aku juga akan berubah. Kekuatan yang terkandung dalam jiwa ini telah disuntikkan ke tubuhku dan memulihkan tubuhku yang rusak, jadi itu akan menjadi perubahan yang ajaib. Jianzu tersenyum. Su Yun mengangguk dan berpikir dalam-dalam. Su Yun, Dewa Bela Diri telah bekerja keras untuk mendapatkan batu aneh ini. Meskipun jiwaku hilang sebagai sumber arai, itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat menggantinya dengan hal-hal lain. Harta seperti itu tidak bisa sia-sia. Su Yun, selama ini, kamu mengikuti aku untuk mendapatkan senjata ajaib untuk menggantikan sumber arai dan mendesak arai Dharma untuk mengkonsumsi senjata ajaib ini. Kamu menggunakan harta ini untuk meningkatkan prestasi kamu. Kamu tahu apa? Pada saat ini, kata Jianzu. Bagaimana ini bisa bekerja? CZ, kamu sangat membutuhkan ini. Aku tidak membutuhkan ini karena aku belum mengumpulkan semua kekuatan aku, dan itu tidak berhasil untuk aku. Jianzu menggelengkan kepalanya. Begitu Su Yun mendengar ini, dia segera mengerti bahwa meskipun kekuatan Jianzu tidak sekuat sebelumnya, dan bahkan lebih buruk dari Dewa Bela Diri, kekuatannya setelah pengumpulan jiwa, tetapi level legendaris bukanlah yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Membayangkan, keberadaan yang begitu kuat tidak sebanding dengan Dewa Bela Diri. Bagaimana dia bisa membutuhkan promosi batu ini? Shizu, masalah ini akan dibahas nanti. Su Yun datang kepadamu hari ini. Sebenarnya, dia punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Su Yun melemparkan batu aneh itu ke samping dan segera berkata kepada Jianzu. Ada yang ingin didiskusikan denganku. Nenek moyang pedang tercengang dan berkata, ada apa? Ini tentang pedang yang ganas. Su Yun menurunkan kotak pedang dan meletakkannya di tanah. Mendengar kata pedang ganas, wajah Jianzu segera menjadi bermartabat, dan matanya menjadi sangat serius. Apa yang terjadi dengan pedang yang ganas itu? Nenek moyang pedang berbisik. Menurut Ling Qingyu, batas pedang suci di sekitar pedang ganas itu longgar, karena aku dulu mengambil bagian dari pedang suci di kotak pedang untuk bertarung, jadi... Itu bukan kasusmu. Pedang sihir internal bisa dicabut. Pedang sengit harus dilonggarkan karena alasan lain. Jianzu menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan aneh, tapi apa yang kamu katakan tentang Ling Qingyu? Siapa itu? Hah, Su Yun tidak mengerti. Dia memandang Jianzu dengan aneh dan berkata, Shizu, apakah kamu tidak ingat? Peri pedang wanita yang kamu selamatkan sebelumnya. Untuk membalasmu, dia menempelkan dirinya ke kotak pedang dan mengikutimu sepanjang waktu. Bukankah aku sudah memberitahumu, kamu tentang dia sebelumnya? Apakah kamu mengatakan itu? Jianzu berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa memikirkan petunjuk. Pada saat ini, cahaya putih keluar dari kotak pedang dan langsung jatuh ke sisi Su Yun. Cahaya putih berubah menjadi wanita cantik dan cantik. Wanita itu berpakaian putih dan memiliki kulit seperti lanolin, mata dan gigi yang cerah. Dia sangat cantik. Melihat pria ini muncul dari kotak pedang, Jianzu segera melangkah mundur dan menatap pria itu. Siapa? Aku Ling Qingyu, kata wanita itu. Su Yun di sebelahnya melihat kabut. Bagaimana dia bisa melihat Jianzu seperti ini? Dia sepertinya tidak mengenal Ling Qingyu. Tidak, masuk akal untuk mengatakan bahwa Jianzu seharusnya mengenal Ling Qingyu lebih awal dari dirinya sendiri. Apakah orang-orang dari level mereka masih pelupa? Hujan cerah, ada apa? Tanya Su Yun. Seharusnya karena jiwa Jianzu tidak seimbang dan ingatannya hilang. Ling Qingyu berkata ringan tanpa berpikir. Itu mungkin. Su Yun mengangguk. Hilang ingatan. Maukah? Sepertinya Jianzu tidak percaya dengan kata-kata Ling Qingyu.
Dia melihatnya, lalu menoleh dan berkata kepada Suyun, apakah pria ini tinggal di kotak pedang? Ya, CZ, dia ada di sana sejak murid itu mendapatkan kotak pedang. Pedang tua itu juga mengenalnya. Jianzu menyentuh dagunya dan berpikir, Suaner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini. Karena ada yang salah dengan pedang yang ganas, itu pasti sangat penting. Tidak ada seorang pun di dunia ini tahu keberadaan pedang yang ganas, jadi dia harus bertanggung jawab atas pedang yang ganas itu. Suyun, jangan buang waktu. Cepatlah. Jianzu membuka mulutnya dan tenggelam. Meskipun dia tahu kekuatan pedang yang ganas dan betapa berbahayanya itu, dia tetap tidak terlihat takut dan masih terkepung. Kotak pedang dibuka, dan cahaya meluap. Sebuah lubang melingkar muncul di. Jianzu melirik Ling Qingyu, melihat celahnya, dan akhirnya masuk. Wow! Segera, sosok ketiganya menghilang di pintu masuk kotak pedang. Setelah memasuki kotak pedang, leluhur pedang berdiri di peron dan menatap ke kejauhan, sementara Suyun mengikutinya. Ketika Ling Qingyu terbang, dia berbalik dan kemudian berkata, apakah kamu akan memeriksa segel pedang dari pedang sengit sekarang atau nanti? Sepertinya kamu tahu banyak tentang segel pedang ganas itu. Aku pernah mendengarmu mengatakannya sebelumnya. Setelah aku pergi, aku terkadang berkeliaran di dunia kotak pedang. Itu wajar untuk mengetahui sesuatu tentang pedang yang ganas. Aku tahu sesuatu bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Betulkah? Jianzu menyentuh dagunya dan kemudian berkata dengan ringan, karena kamu sangat akrab dengan di sini, kamu dapat memimpin jalan bagi kami. Aku tidak akrab dengan banyak tempat di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Selain itu, masih ada beberapa perubahan. Di sini, tentu saja, kamu tahu lebih baik dari aku. Setelah Suyun mengambil pedang, posisi platform pedang di sini berubah. Ling Qingyu mengangguk, tidak berbicara, dan terbang lurus ke depan. Suyun menatap Jianzu untuk beberapa alasan, tapi dia masih mengikutinya. Mereka melewati puluhan platform pedang dan terbang ke depan selama 5 jam sebelum mereka berhenti. Suyun masih tidak mengerti seberapa besar dunia kotak pedang itu. Mungkin hanya Ling Qingyu yang mengenalnya. Secara bertahap dalam penerbangan, di depan mata mereka, awan pusaran gelap besar perlahan muncul, yang seperti pusaran yang terus-menerus berputar, sangat gelap, terutama mengerikan, seolah-olah itu adalah darah iblis. Di tengah awan besar yang berputar-putar gelap ini, ada cahaya gelap dan bayangan yang menjulang di antara langit dan bumi. Dari bentuk cahaya dan bayangannya, sepertinya itu adalah pedang. Tubuh pedang berjalan melalui pusat awan pusaran. Pegangan pedangnya sangat panjang, bagian atasnya tidak terlihat, dan tubuh pedangnya juga sangat panjang, dan ujung bilahnya tidak terlihat, yang sangat ajaib. Tidak ada niat pedang dan tidak ada momentum pedang di sini. Awan berguncang di sekitar bayangan pedang besar, dan pemandangannya luar biasa damai dan tenang. Jianzu melihat cahaya dan bayangan besar dan gelap di kejauhan, menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya semuanya sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Sisu, apakah ini pedang yang ganas? Suyun bertanya dengan tergesa-gesa. Jianzu mengangguk. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Suyun melihat cahaya besar dan bayangan di kejauhan dan berkata, apa yang istimewa, Suyun? Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah melihat seperti apa sebenarnya. Saat itu, Ling Qingyu terbang dan berkata dengan lemah. Ketika suara itu jatuh, dia mengangkat jari gioknya dan mengguncangnya kapan saja. Lingkaran kekuatan luar biasa dan misterius menguap dari jari-jari batu gioknya dan berayun ke kejauhan. Dalam sekejap, pemandangan yang dilihat oleh Suyun segera terdistorsi. Dengan distorsi adegan yang terus-menerus, adegan pedang sengit yang sebenarnya muncul di hadapannya. 1154. Bayangan pedang yang damai dan munculnya awan gelap telah lama menghilang. Sebaliknya, tubuh pedang hitam besar yang menjulang di antara langit dan bumi dimasukkan di depan Suyun seperti kolom. Tubuh pedang melintasi langit dan bumi, dan awan melayang di antara tubuh pedang. Saat ini, tubuh pedang gelap yang besar diikat oleh sejumlah besar rantai kuat, dan ada rantai besi bersilangan yang tak terhitung jumlahnya, yang terikat pada tubuh pedang. Ini sangat menakutkan. Di sekitar rantai ini, ada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang terbang bergetar dengan lembut. Mereka seperti bintang di langit, mengambang perlahan di sekitar tubuh pedang dari pedang gelap besar ini, mengirimkan semburan suara pedang kecil. Melihat adegan ini, Suyun tercengang. Suara gemetar pedang surgawi di langit seperti raungan sedih seseorang, yang membuat hati orang bergetar hebat. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa tata letak pedang ilahi tampak berantakan, tetapi mereka memiliki aturan dan momen, model dan pola. Ada hubungan antara pedang. Mereka tampaknya menjadi satu kesatuan, masing-masing memainkan perannya sendiri, tetapi masing-masing membuat perannya sendiri. Tinja. Pada saat ini, suara detak jantung yang sangat keras terdengar di dunia kotak pedang yang luas. Suyun terkejut. Melihat sumber suaranya, dia menemukan bahwa suara itu berasal dari pedang besar yang ganas. Saat ini, ada lapisan cahaya merah yang mekar di permukaan pedang yang ganas, dan pada tubuh pedangnya yang besar, ada sejumlah besar pembuluh darah yang mengambang. Pembuluh darah ini sangat merah, seperti pembuluh darah. Mereka ada di seluruh tubuh pedang, padat dan mengerikan. Pedang ajaib di sekitarnya semakin bergetar. Hujan cerah, ada apa?
Suyun dengan cepat menoleh dan menatap Ling Qingyu, tetapi begitu dia berbalik, dia menemukan bahwa Ling Qingyu telah lama menghilang dan tidak tahu kemana dia pergi. Hujan cerah, hujan deras. Dia berteriak 2 kali, tetapi Ling Qingyu tidak pernah muncul. Jianzu tampaknya tidak mengambil hati Ling Qingyu. Saat ini, semua perhatiannya tertarik oleh pedang ganas di depannya. Dia terbang ke depan dengan hati-hati dan perlahan. Dengan pendekatannya, niat pedang di sekelilingnya berangsur-angsur meningkat, dan ujung pedang dari pedang suci itu berayun dengan lembut dan mulai bergerak ke arah mereka. Saat ini, kekuatan pedang suci dan pedang ganas sebenarnya sama. Pedang sengit sangat berkurang di bawah pengaruh kekuatan sihir di dalam kotak pedang. Kekuatan pedang suci meningkat pesat karena jumlah dan susunan pedang. Peningkatan dan penurunan ini akan sama satu sama lain dan bersaing satu sama lain. Adegan yang kamu lihat sebelumnya sebenarnya hanyalah ilusi yang dilepaskan oleh pedang yang ganas. Saat ini, sepertinya ada semacam mania. Karena mania, kekuatannya telah meningkat sedikit, mengakibatkan rusaknya keseimbangan ini. Susunan besar yang terdiri dari pedang suci di kotak pedang ini tidak bisa lagi menekannya, jadi ada krisis. Bahkan sedikit ketidakseimbangan akan menyebabkan pecahnya batas penyegelan pedang sengit. Setelah itu, Jianzu jatuh ke depan dan menginjak awan gelap. Su Yun mengikutinya. Dia melihat ke bawah ke awan dan menemukan bahwa ada napas keras di awan, yang tampaknya tercemar oleh kemarahan pedang yang ganas. Dia melihat Jianzu berjongkok, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengklik tanah. Riak transparan melonjak dari jari-jarinya dan dengan cepat menyebar ke 4 arah. Sesaat kemudian, itu bergoyang di seluruh area dan langsung mengenai jarak. Su Yun tidak tahu seberapa besar pedang ganas itu. Dikatakan bahwa seluruh kotak pedang hanya bisa menahannya. Su Yun tidak bisa membayangkan pedang macam apa itu dan keberadaan macam apa itu. Tapi mulai hari ini, dia sepertinya mengerti. Setelah riak, kamu dapat melihat bahwa ada lapisan tubuh energi aneh yang mengambang di antara pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Badan energi ini seperti kabut komprehensif yang mengambang di antara pedang ilahi. Melihat kabut, Su Yun tampak tegang dan bertanya, apakah ini susunan besar yang menyegel pedang ganas itu? Bagus. Nenek moyang pedang dengan hati-hati bergerak di antara kabut dan pedang suci yang membangun barisan besar, seolah-olah dia sedang memeriksa susunan besar. Setiap energi susunan di sini terdiri dari ide pedang khusus yang dikumpulkan melalui ribuan kesulitan. Setiap pedang juga dieksplorasi dari dunia surga. Mereka telah berkumpul menjadi susunan pedang tertutup yang begitu besar di dunia kotak pedang. Mereka telah melawan dengan sengit. Seperti yang dikatakan Jianzu, dia dengan hati-hati memeriksa semua ini. Su Yun berpikir sejenak, dan suaranya berangsur-angsur tenggelam, kamu tidak boleh menyembunyikannya. Tidak adil membiarkan pedang tanpa batas menanggung semua ini. Bagaimana jika itu tidak adil? Ada terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika kamu tidak menyembunyikannya dan meminta bantuan orang lain, kamu mungkin mendapatkan banyak bantuan yang kuat, tetapi itu pasti akan menarik banyak orang nakal yang mengintip. Ada keuntungan dan kerugian, yang akan menyebabkan kekacauan di dunia dan menghancurkan kehidupan. Nenek moyang pedang tenggelam. Begitu Su Yun mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wow! Hembusan angin bertiup dari kejauhan dan jatuh langsung ke padang rumput. Ini adalah tepi atas Dewa Bela Diri dan bagian depan ruang bengkok yang mengarah ke dunia bela diri yang ekstrim. Ini adalah jalan buntu, seperti yang semua orang tahu, tetapi banyak orang akan selalu mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak Dewa Bela Diri dari sisi kiri pintu samping. Faktanya, ada banyak jalan menuju puncak Dewa Bela Diri secara diam-diam. Itu menghadap ke laut, dan tanahnya tidak hangus seperti interiornya. Sebaliknya, hijau dan semarak di mana-mana. Sebuah jalan menuju ke tepi sungai yang lain berkelok-kelok di depanku. Aku mendengar ledakan. Tampaknya ada sesuatu yang jatuh di sini dan langsung mengenai tanah ke dalam lubang besar. Air di sekitarnya beriak. Lubang besar muncul, dan debu beterbangan. Setelah beberapa saat hening, sedikit gerakan keluar dari lubang. Sosok kabur melayang keluar dari dalam. Sosok itu melihat sekeliling, dengan semburan ketegangan dan rasa sakit di wajahnya, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga. Jika seseorang ada di sini, dia akan melihat bahwa itu adalah jiwa. Jiwa manusia tidak memiliki bobot sama sekali. Ia bisa terbang bersama angin dan lebih ringan dari sehelai daun. Tidak ada jiwa yang akan jatuh ke tanah dan menabrak lubang besar, tetapi jiwa ini dapat dilihat. Jiwa ini tidak sederhana. Saat itu, jiwa tampaknya menyadari sesuatu, tiba-tiba berbalik dan melihat ke samping. Kemudian dia merasa bahwa di rerumputan di samping, terdengar suara langkah kaki yang tidak ringan, tidak berat, tidak lambat, tidak lambat. Hah, apa ini? Suara wanita yang agak dingin keluar. Melihat sumber suara, jiwa itu melihat seorang gadis berjubah putih bermata merah berjalan keluar dari rumput dengan pedang hijau tua. Jelas bahwa dia tertarik dengan perubahan di sini. Ketika dia melihat jiwa, wajah gadis itu langsung menjadi aneh. Apakah ada jiwa yang mengatakan bahwa kamu baru saja melakukan gerakan itu? Di mana gadis itu? Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berani naik ke puncak Dewa Bela Diri. Cepat pergi, atau aku akan membunuhmu. Pada saat ini, jiwa tiba-tiba mengeluarkan suara rendah dan berbicara langsung. Kamu siapa? Gadis itu merasa bahwa jiwa itu tidak sederhana dan segera meminumnya. Aku adalah Dewa Seni Bela Diri. Jiwa itu minum.
Ternyata dia adalah dewa bela diri yang dihancurkan oleh pedang Suyun. Pada saat itu, Suyun menggunakan kekuatan dewa bela diri untuk menghancurkan pertahanannya dan menghancurkan tubuhnya. Meskipun serangan itu berhasil diluncurkan, pedang Liansing tidak dapat menahan kekuatan itu. Tubuh pedang itu langsung patah, sehingga yang terhempas hanyalah kekuatan murni. Pada saat kritis, dewa bela diri menyegel jiwanya dengan senjata ajaibnya, kemudian kekuatannya hilang ribuan mil secara langsung. Suyun dan Jianzu berada dalam kondisi yang buruk. Mereka tidak menangkap gerakan kecil Dewa Wu, sehingga ketika pukulan mengerikan Suyun, jiwanya hancur. Wu Shen. Mata gadis itu membeku, dan dia bersenandung dengan suara yang dalam. Dewa Wu di atas Dewa Wu sangat kuat. Ini hampir mitos. Bahkan yang abadi tidak dapat bersaing dengannya. Tapi lihat, yang mulia, hanya ada jiwa yang tersisa. Aku pikir tubuh telah rusak. Bagaimana mungkin Dewa Wu? Jangan bicara besar-besaran. Gadis itu tidak percaya. Jika aku tidak percaya, tidak perlu percaya. Aku di sini untuk menyembah dewa seni bela diri. Meskipun aku belum melihat dewa seni bela diri, aku juga tahu bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Dia ada seperti mitos. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipatahkan? Namun, jiwamu memang melebihi orang biasa. Jiwa seperti itu sangat langka. Karena jiwamu tertangkap olehku, biarkan aku mengambilnya dan memurnikan pil untuk meningkatkan kekuatanku. Kekuatan. Gadis itu berkata dan langsung pergi ke jiwa dewa bela diri. Meskipun jiwa milik dewa seni bela diri, tanpa tubuh, hanya ada jiwa, apalagi dewa seni bela diri. Bahkan jiwa dewa yang sebenarnya pasti tidak berdaya saat ini. Gadis, berhenti. Wu Shen minum. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Gadis itu tidak berhenti. Sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Aku hanya akan mengatakan satu kata. Jiwa dewa bela diri menatap gadis itu dan matanya. Aku mendengar, langkahnya masih belum berhenti. Meskipun dia berkata begitu, dia masih menunjukkan sedikit minat pada kata-kata jiwa. Apakah kamu menginginkan kekuatan? Pada saat ini, jiwa dewa bela diri berkata dengan dingin. Namun, kalimat ini langsung menghentikan langkah gadis itu. Dia mengerutkan kening dan menatap jiwa dewa bela diri. Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya padamu, apakah kamu menginginkan kekuatan? Wu Shen dengan tenang mengulangi, aku bisa melihat keinginan dan kegilaan kamu akan kekuatan dari mata kamu, nak. Aku bisa memuaskan kamu. Aku bisa membiarkan kamu mendapatkan kekuatan tertinggi dan membuat kamu berjalan lebih cepat dan lebih jauh dalam seni bela diri. Sekarang, aku beritahu kamu, jika kamu tidak membunuh aku dan membantu aku menyelesaikan satu hal, maka aku akan mengajari kamu apa yang telah aku pelajari sepanjang hidup aku. Biarkan kamu segera memiliki sarana untuk bersaing dengan yang abadi dan menjadikan kamu dewa bela diri baru. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu mau? Kata-katanya penuh dengan godaan tanpa akhir. 1155. Butuh 2 hari untuk memeriksa segel arai. Susunan pedang terlalu besar. Nenek moyang pedang hampir bergerak di sekitar setiap pedang dan mengapung di antara setiap kabut. Namun, ini hanya untuk memeriksa area inti di tengah pedang sengit. Jika kamu ingin memeriksa pinggiran, aku khawatir kamu tidak dapat melakukannya dalam 10 hari setengah bulan. Setelah memeriksa bagian inti, Jianzu menghela nafas lega dan berbalik. Shizu, bagaimana kabarmu? Suyun bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada masalah dengan susunan pedang, tetapi bau pedang yang ganas lebih kuat. Susunan pedang tidak dapat mendukungnya, kata leluhur pedang dengan sungguh-sungguh. Bau pedang yang ganas lebih kuat. Apa yang terjadi? Apakah itu berarti nafas pedang yang ganas tumbuh sepanjang waktu? Suyun bertanya dengan takjub. Tidak. Nenek moyang pedang menggelengkan kepalanya, nafas pedang yang ganas biasanya tidak meningkat. Itu hanya meningkatkan nafas dan meningkatkan kekuatannya dalam satu kasus. Apa yang terjadi? Dalam keputusasaan, Jianzu membaca 4 kata ini. Putus asa. Ya, putus asa. Nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu banyak tentang pedang sengit. Kekuatannya terlalu rumit, tapi sejauh yang aku tahu, salah satu syarat utama untuk peningkatan kekuatan pedang yang ganas adalah untuk menyerap banyak kekuatan putus asa. Sekarang ada di dalam kotak pedang, dan kotak pedang itu bersama kamu. Terlalu banyak keputusasaan yang kamu temui di sepanjang jalan akan diam-diam diserap olehnya. Artinya, aku menyebabkan pedang ganas itu meningkat pesat. Itu tidak benar. Kekuatan putus asa yang dihasilkan di hati siapapun yang dekat dengan kotak pedang akan diserap olehnya. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan pedang sengit tidak hanya bergantung pada kekuatan putus asa, tetapi juga pada terlalu banyak saluran. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana itu lahir. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Faktanya, Suyun membiarkan kamu membawa kotak pedang ini. Faktanya, itu sangat tidak adil bagi kamu. Lagi pula, begitu kamu membawa kotak pedang ini, kamu harus menanggung terlalu banyak hal. Jianzu menghela nafas berat ketika dia mengatakan ini. Sekarang ini sudah selesai, sisa jalan masih perlu diselesaikan. Suyun berkata dengan lemah. Jianzu terdiam sesaat, lalu mengangguk, menoleh, menatap tubuh pedang besar yang menjulang tinggi di area tengah, dan berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa gadis bernama Ling Qingyu menyuruhmu untuk tidak mengambil pedang di pedang kotak karena suatu alasan. Sekarang kekuatan pedang sengit telah meningkat. Sangat sulit bagi 18.000 pedang di kotak pedang untuk menahan nafas pedang sengit. Jika kamu mengambil pedang ini, aku khawatir keganasannya akan lebih kuat.
Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah tidak memperbaiki susunan pedang, dan tidak perlu memperbaiki susunan pedang. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat susunan pedang. Penguatan. Bagaimana cara memperkuat? Pergi cari pedang ajaib baru, masukkan ke dalam kotak pedang dan tekan pedang yang ganas itu. Nenek moyang pedang tenggelam. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk mencari. CZ, apa yang kamu inginkan dari pedang suci? Maksudmu persyaratan pedang yang dimasukkan ke dalam kotak pedang? Ya. Syaratnya tinggi, tidak tinggi, tidak tinggi. Selama kamu memenuhi sedikit, kamu dapat memiliki spiritualitas. Kerohanian. Suyun sedikit tercengang. Ya, kamu memiliki spiritualitas. Tidak peduli apa jenis pedang, pedang kuat, pedang lemah, pedang peri, pedang apapun, selama kamu memiliki spiritualitas, kamu dapat memasukkannya ke dalam kotak pedang dan memasukkannya ke dalam susunan pedang untuk melawan. Roh pedang yang ganas dan tekan pedang yang ganas itu. Berapa banyak yang kamu butuhkan sekarang? Entahlah, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Hanya saja sulit untuk menemukan pedang dengan roh. Pedang apapun dengan roh terkait dengan proses kelahirannya. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, kamu harus menjalankan semua seluruh dunia. Suyun terdiam. Ya, belum lagi ini, kita masih punya waktu. Suyun, aku ingat bahwa ketika aku sampai di puncak Dewa Bela Diri, aku melewati tempat yang disebut Mulut Tianya, yang berada di pantai puncak gunung. Dewa Bela Diri, dikatakan bahwa ada batu giok Tianya di Mulut Tianya, yang merupakan peninggalan dari keabadian yang jatuh. Bahkan, aku pernah mendengar tentang batu giok ini. Ini adalah batu giok berharga legendaris yang disempurnakan oleh Yang Abadi di tebing. Jika kamu mendapatkan batu giok ini dan mengandalkan energi di batu giok, aku percaya itu dapat membantu kamu berhasil menyerap batu aneh ini dan membantu kamu mengembangkan prestasi kamu. Batu aneh ini harus dapat menyublim dengan sukses dan sepenuhnya matang dalam waktu singkat. Ikuti aku ke Mulut Tianya dan dapatkan batu giok Tianya ini. Apakah kamu pergi sekarang? Apalagi yang ingin kamu tunggu? Aku masih terluka, Shizu. Aduh. Jika kamu bisa berjalan, sebagian besar praktisi spiritual di mulut dunia hanya ada. Kamu takut akan sesuatu. Jianzu jarang memberi Suyun tatapan putih. Suyun merasa malu dan tersenyum. Jianzu benar, keberadaan alam ilahi Ling Xuan, bahkan di dunia peri, adalah pria besar yang hebat. Di tempat seperti dunia jiwa, pada dasarnya adalah dewa. Bahkan dewa yang terluka tidak akan pernah bisa ditantang oleh orang biasa. Bagaimana kita keluar? Ikut denganku. Jianzu berkata dan melompat langsung ke udara. Awan keberuntungan ditembak jatuh dari udara dan dengan cepat bergabung menjadi pedang awan di kakinya, membawanya ke depan. Dari cara menginjak awan, kita dapat melihat bahwa kekuatan Jianzu memang meningkat banyak. Aku tidak tahu berapa derajat kekuatannya akan mencapai puncak Dewa Ling Xuan. Mungkin lebih tinggi. Suyun menarik napas dalam-dalam, melompat ke udara dan mengejarnya. Puncak Dewa Bela Diri sudah berantakan karena perang dengan Dewa Bela Diri. Kecuali area tepi yang tidak terpengaruh, hampir semua tempat lain hancur dan pemandangannya ganas. Jianzu datang ke sudut barat daya, di mana ada sebuah bukit di dekat laut. Bagian atas Dewa Bela Diri sepenuhnya terlindung oleh ruang yang terdistorsi. Jika kamu tidak menggunakan sihir luar angkasa untuk menyebarkannya dan terbang langsung keluar, kamu akan segera dihancurkan oleh ruang yang terdistorsi. Jianzu terbang ke puncak bukit dan menatap laut yang terdistorsi di kejauhan. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya dan berbisik. Roh pedang meledak dari telapak tangannya dan dengan keras memotong ruang yang bengkok. Wow! Kekuatan pedang itu seperti baskom berisi air yang dicurahkan. Itu dituangkan langsung ke area tersebut. Aku melihat bahwa area luar angkasa bergetar hebat. Sesaat kemudian, seluruh area berputar lagi. Setelah lebih dari 10 napas, area itu benar-benar dikembalikan ke keadaan semula. Mata Suyun melebar saat melihatnya. Jianzu mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan, pedang ini disebut pedang ruang angkasa. Pedang ini secara paksa mengubah kekuatan abadi menjadi kekuatan ruang angkasa, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam pedang Qi. Temukan sumber distorsinya dan potong menjadi beberapa bagian. Ruang angkasa distorsi area ini lemah, sehingga dapat dengan mudah dipotong. Pemotongan pedang luar angkasa. Bisakah kekuatan abadi diubah menjadi kekuatan luar angkasa? Ini mengharuskan kamu untuk memahami kekuatan ruang. Faktanya, segala sesuatu di dunia ini saling terkait, bahkan kekuatannya. Yang disebut kekuatan angin, kekuatan api, kekuatan air, dan bahkan kekuatan bumi adalah hal yang sama. Semua hal dilahirkan dan diatasi satu sama lain, itulah alasannya. Suyun, kamu masih harus banyak belajar. Ilmu pedang tanpa batas hanyalah semacam ilmu pedang. Tidak mungkin kalian semua. Nenek moyang pedang menoleh dan berkata dengan serius. Suyun mengangguk. Mereka langsung melintasi area ini, langsung melompati laut dan terbang ke dunia jiwa yang berlawanan. Kata-kata Jianzu benar, segala sesuatu di dunia ini memang saling terkait. Tidak ada yang unik, bahkan mereka yang disebut makhluk yang melompat keluar dari 3 alam dan tidak berada dalam 5 elemen tidak demikian. Kecepatan mereka luar biasa. Jianzu mengumpulkan jiwa lain dan kekuatan mereka banyak pulih. Meskipun Suyun terluka, dia juga melambat. Namun, dalam setengah hari, mereka menyeberangi laut dan memasuki tepi seberang. Pada saat ini, banyak praktisi spiritual yang aktif di tepi dunia persilatan ekstrim.
Ketika mereka melihat mereka terbang di udara, para praktisi spiritual ini melihat mereka satu demi satu dan terus berteriak. Tak satu pun dari mereka memperhatikan. Jianzu melihat ke depan dan berkata setelah beberapa saat, mulutnya seharusnya tidak jauh. Ayo cepat. Ya. Melewati kota kecil praktisi spiritual di pantai, ada dataran yang luas. Di ujung dataran ada dua gunung yang menjulang ke awan. Gunung-gunung penuh dengan pepohonan hijau. Di tengah pegunungan, ada mulut lembah yang rendah. Dikatakan bahwa ini adalah mulut tianya. Mulut lembah ini mengarah ke pegunungan yang dalam. Ada sejumlah besar hewan spiritual yang aktif di dalamnya, dan tentu saja ada banyak bunga dan tanaman aneh. Dikatakan bahwa hampir 1000 tahun yang lalu, seorang abadi jatuh dan meninggalkan sesuatu yang disebut batu giok tianya. Mereka yang mendapatkan batu giok dapat naik ke langit selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, tempat ini berganti nama menjadi mulut tianya. Setiap tahun, banyak praktisi spiritual memasuki Gukou untuk mencari batu giok tianya. Beberapa orang kembali tanpa hasil, beberapa orang mati ketika mereka bertemu binatang buas, dan beberapa orang mengatakan bahwa batu giok tianya telah diambil, tetapi tidak peduli siapa itu, tidak ada yang benar-benar keluar dengan batu giok tianya. Ini seperti sebuah misteri. Mungkin di mulut tianya, mungkin sudah hilang. Bagaimana kamu menemukannya? Ketika Suyun mendengar perkenalan Jianzu dengan batu giok tianya, dia langsung bertanya. Merasa. Jianzu tampak santai dan berkata sambil tersenyum, sangat sulit bagi praktisi spiritual untuk menemukan batu giok tianya, tetapi kita berbeda. Kita semua memiliki pencapaian suansian spiritual sekarang. Ki misterius di tubuh kita telah diubah menjadi ki abadi. Lebih sensitif terhadap ki abadi daripada praktisi spiritual. Giok tianya adalah harta yang dimurnikan oleh makhluk abadi. Kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Sangat mudah bagi kita untuk merasakannya, bagaimana kita tidak menemukannya. Aku mengerti. Lalu, selama kita berjalan di sekitar Cakrawala, kita bisa menjadi. Pada dasarnya. Baiklah, mari kita putar secara terpisah. Suyun menghela nafas. Aku meninggalkanmu di kanan, menemukan teriakan. Oke. Jika kamu menggunakan kekuatan abadi untuk berteriak, orang-orang di dalam dan di luar seluruh tiannya dapat mendengar kamu. Setelah membuat keputusan, Suyun bergegas langsung ke mulut tiannya. Mulut lembah sangat dalam dan dikelilingi oleh pegunungan. Kamu dapat mencium udara misterius kekacauan di udara sesuka hati. Jangan lihat wangi burung di sini, tapi ada juga pembunuhan dan kekerasan. Suyun tenang dan bergerak dengan energi yang besar. Dia terbang tinggi dan bergegas ke kanan. Sepanjang jalan, dia menutup matanya dan diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Semua napas di sekitarnya ditangkap olehnya. 1156. Suyun dapat secara akurat menangkap jumlah orang, pohon, batu, dan makhluk di hutan. Namun, tidak ada jejak giok tianya di daerah ini. Mulut tianya benar-benar misterius dan misterius bagi para praktisi spiritual di daerah ini, tetapi bagi Suyun dan Jianzu, itu masih merupakan mulut lembah biasa. Binatang buas, racun, dan beberapa jebakan yang ditinggalkan oleh mantan praktisi spiritual hampir menjadi perabot baginya. Hal-hal ini bahkan tidak dapat mematahkan jubah suci kekaisaran, apalagi melukai daging. Akhir dunia tidak besar, dengan sedikit usaha lagi, dia menyelesaikan gilirannya. Tidak ada gerakan abadi kecuali beberapa orang yang bertarung di beberapa tempat. Itu harus ke arah Jianzu. Pergi dan lihatlah. Suyun berkata pada dirinya sendiri, berbalik arah dan terbang ke kiri mulut tianya. Suara mendesing. Saat itu, beberapa napas tiba-tiba datang dari bawah dan mengenai Suyun secara langsung. Bau ini lembut dan lemah di mata Suyun, tetapi menurut rata-rata pencapaian praktisi spiritual setempat, serangan ini sangat mematikan dan sangat kejam. Rintik. Beberapa napas meledak padanya, tetapi pertahanannya tidak rusak. Jubah kekaisaran suci secara langsung menolak serangan ki misterius ini. Suyun mengerutkan kening dan melihat ke bawah, tetapi melihat beberapa pria dan wanita bersembunyi di balik pohon besar di bawah. Serangan ini dilepaskan oleh mereka. Apa? Ki misteriusku tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini mungkin? Orang itu pasti memakai bayi yang luar biasa. Bayi apa yang bisa begitu kuat? Beberapa orang menatap Suyun dengan kaget. Wajah mereka penuh keheranan. Mereka tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Siapa yang kebal terhadap serangan mereka? Bahkan jika serangan diam-diam seperti itu tidak bisa mati, setidaknya itu harus terluka. Suyun melirik orang-orang ini dan tidak mengerti mengapa mereka ingin menyerang diri mereka sendiri, tetapi dia tidak peduli. Orang-orang di alam ini tidak ingin terlalu khawatir dengan para praktisi spiritual biasa ini. Dia segera berbalik dan terus terbang ke depan. Dia kabur. Orang-orang ini mengira Suyun akan turun dan bertarung dengan mereka. Tanpa diduga, Suyun hanya melihat mereka dan langsung pergi, yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Mengapa dia melarikan diri? Lihatlah kami. Pasti ada masalah. Hei, apakah kamu pikir dia memiliki batu giok tianya? Kalau tidak, mengapa dia memakan serangan saudaranya tanpa kehilangan apapun? Pasti ada, kalau tidak orang ini tidak akan terburu-buru. Kata-kata itu jatuh, dan semua mata menjadi cerah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kejar aku, karena kamu akan membunuh orang dan mencuri barang di sini, kamu harus kejam. Tianyako adalah tempat tanpa yurisdiksi.
Membunuh orang di sini tidak akan melanggar hukum, dan tidak ada yang tahu bahwa kamu melakukannya. Tidakkah kalian semua menginginkan koin Suan, harta yang bagus, dan bahan yang bagus? Sekarang adalah kesempatannya. Seorang pria dengan wajah yang sangat menyeramkan menatap ke arah yang ditinggalkan Su Yun dan berkata dengan dingin. Ketika orang-orang ini mendengar suara itu, wajah mereka segera menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi mereka harus mulai mengejar. Mereka tidak memiliki dendam terhadap Su Yun. Alasan mengapa mereka menyerangnya hanyalah untuk membunuh orang dan mencuri barang. Hei, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Saat itu, suara malas datang dari samping. Semua orang gugup dan langkah mereka mandek. Mereka melihat ke sumber suara, tetapi mereka melihat bahwa pria berjubah gelap yang terbang di udara berdiri di belakang mereka. Kamu. Orang-orang menatap begitu lebar sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rasa takut menggantung di hati orang-orang ini. Kapan orang ini ada di belakang kita? Pria yang disebut kakak laki-laki itu gemetaran, dan tangannya yang memegang pisau itu agak lunak. Apa yang harus aku lakukan sekarang, saudara? Pria di sebelahnya berbisik. Jangan khawatir. Pria yang dipanggil kakak tertua berbisik, orang ini bisa mendekati kita diam-diam. Aku khawatir kekuatannya tidak sederhana. Meskipun kita memiliki banyak orang, kita mungkin bukan lawan dari orang ini. Orang ini harus menyerah dan tetap di pegunungan hijau. Dia tidak takut pada kayu bakar. Dia berhati-hati mengendarai perahu 10.000 tahun. Menyerah, tapi dia mungkin memiliki batu gioktianya. Jika gioktianya yang legendaris benar-benar ajaib, kita tidak bisa melawan orang ini. Jangan impulsif. Kadang-kadang kamu harus memilikinya dalam hidup kamu. Jangan memaksanya kapan saja dalam hidup kamu. Gioktianya bisa mendapatkan yang terbaik dari alam, tapi hanya saja kamu tidak bisa mendapatkannya. Saudaraku, kamu bisa melihatnya, tetapi kita berbeda. Apalagi yang kamu mau? Bunuh orang ini dan ambil batu gioktianya. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu bisa melakukannya sendiri. Kakak laki-laki. Jika kamu ingin mengikutiku, tutup mulutmu. Pria yang disebut kakak laki-laki itu minum sedikit, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun. Kamu siapa? Tidak peduli siapa aku. Sebenarnya, aku tidak berniat berdebat denganmu sejak awal, tetapi karena kamu ingin mengejarku dan membunuhku, aku harus mengirimmu ke jalan. Aku tidak sabar dan sudah temperamen buruk. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancamku. Su Yun secara alami mendengarkan kata-kata orang-orang ini. Dia terlalu malas untuk membuang waktu. Setelah kata-kata ini, dia langsung pergi ke orang-orang itu. Pria bernama kakak tertua itu tidak bodoh. Ketika dia mendengar kata-kata Su Yun, dia langsung mengerti. Su Yun mendengar semua yang dia katakan. Jika pendengarannya sangat luar biasa, aku khawatir Su Yun mendengar percakapannya dengan teman-temannya barusan. Cara yang mengerikan seperti itu seharusnya menjadi pencapaian kultivasi orang Lingsuan. Kamu tahu semua tentang siapa kamu. Apakah kamu memiliki batu gioktianya? Kakak laki-laki itu bertanya dengan ngeri. Tidak. Pasti ada harta lain untukmu. Orang biasa tidak bisa mengabaikan seranganku. Aku bukan orang biasa. Su Yun tiba-tiba terlihat dingin dan menjabat tangannya sesuka hati. Beberapa ki abadi terbang keluar dari telapak tangannya dan mengenai orang-orang ini secara langsung. Dalam sekejap, orang-orang di hutan segera membeku, seperti patung, dan sejumlah besar ki misterius menyembur keluar dari tubuh mereka. Sesaat kemudian, darah mengalir deras. Mereka melihat bahwa tubuh mereka terfragmentasi satu persatu, seperti batu pecah, yang berubah menjadi potongan-potongan daging, runtuh, dan jiwa mereka langsung meluap. Su Yun menyapu jiwa-jiwa yang berteriak, tetapi tidak membunuh mereka semua. Tubuh mereka dihancurkan, bahkan jika mereka dilahirkan kembali, mereka hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kekuatan. Awalnya, Su Yun tidak berniat untuk bertarung, tetapi pihak lain berencana untuk membunuh orang dan mencuri barang. Dengan cara ini, Su Yun tidak perlu bersikap lunak. Jo. Pada saat ini, cahaya putih salju tiba-tiba muncul di barat daya Tianyako. Cahaya itu melesat langsung ke langit, langsung menembus awan, dan bisa dilihat dari tempat yang sangat jauh. Ketika cahaya dipancarkan, roh peri yang luar biasa mengikuti. Su Yun gemetar di mana-mana, dan baunya. Gioktianya. Dia buru-buru menyapu ke arah itu, tetapi menemukan bahwa dia telah mencari tempat itu sebelumnya. Bukankah dia memiliki bau gioktianya? Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi sekarang? Dia sangat bingung, tetapi dia bergegas. Ketika dia mendekati batu gioktianya, seorang pria dengan cepat terbang di kejauhan. Itu adalah leluhur pedang. Selain itu, sejumlah besar praktisi spiritual ke segala arah juga tertarik dengan perubahan yang dihasilkan oleh batu gioktianya. Apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan abadi? Jianzu melirik tempat yang bersinar dan bertanya pada Su Yun. Itu hanya membunuh beberapa orang yang membosankan, kata Su Yun. Setelah mendengar ini, Jianzu menatap batu gioktianya, terdiam sejenak dan berkata, itu benar. Apa masalahnya? Gioktianya ditemukan secara tidak sengaja. Aku menemukannya. Ya, kamu menemukannya, karena kamu menyebabkan perubahan itu, kata Jianzu. Su Yun mendengarkan air berkabut, apa hubungannya ini denganku? Kamu menggunakan ki abadi untuk membunuh orang.
Jika ki abadi yang kamu lepaskan terkontaminasi dengan darah, itu akan merangsang batas pada batu giok tianya yang tersembunyi di mulut tianya, sehingga menghasilkan perubahan dan mengekspos batu giok tianya. Jadi, sebagian besar dari ini adalah apa yang abadi lakukan sebelum dia mati. Apa tujuan dari ini? Biarkan batu giok tianya kembali ke Xianting. Mengapa kamu menyeretnya ke Xianting lagi? Su Yun menjadi semakin bingung. Namun, kata-kata Jianzu selanjutnya membuatnya sangat tidak nyaman. Keabadian tidak dapat membunuh secara acak di dunia surga, karena kekuatan yang kuat dapat membuat mereka menghancurkan keseimbangan dan ketertiban antarmuka apapun dan menghambat perkembangan normal antarmuka ini. Oleh karena itu, Xianting memiliki peraturan dan memantau semua antarmuka setiap saat. Jika hal seperti itu terjadi di mana saja, Xianting akan mengirim seseorang untuk datang. Jika aku tidak benar, Dewa Abadi mungkin memiliki cara lain untuk memberitahu orang-orang Xianting untuk bergegas ke sini. Mungkin orang-orang Xianting sudah di jalan. Suara Jianzu berat. Pada titik ini, jika kamu memprovokasi Xianting lagi, itu bukan hal yang baik. Ayo cepat. Yah, ambil batu giok tianya dan langsung kembali ke puncak Dewa Bela Diri. Jianzu berkata, dan kemudian menuju ke tempat yang diterangi lampu sorot. Su Yun tidak ingin menghadapi orang-orang Xianting saat ini. Terlebih lagi, dia terluka sekarang. Sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang di dunia bela diri yang ekstrim, tetapi jika dia berurusan dengan makhluk abadi yang kuat, situasinya akan berbeda. Tempat bercahaya itu adalah batu besar yang ditumbuhi lumut. Batu itu telah terbelah menjadi dua, dan cahaya dipancarkan dari celah itu. Jianzu dengan hati-hati mengeluarkan batu giok hijau muda di dalamnya, memegangnya di tangannya, mengangguk pada Su Yun, melompat dan terbang. Su Yun segera mengikuti. Setelah mendapatkan giok tianya, langkah selanjutnya adalah menggunakan batu aneh yang ditinggalkan oleh Dewa Bela Diri. Aku tidak tahu apa batu aneh itu. Setelah mencernanya, efek magis seperti apa yang akan dimilikinya. Su Yun menantikannya tanpa bisa dijelaskan. 1157. Giok tianya dimasukkan ke dalam sumber arai oleh Jianzu. Arai redup segera melahirkan lampu merah terang. Melihat ini, Su Yun segera berjalan mendekat dan duduk bersila di depan batu aneh itu. Puncak Wusen adalah tempat yang paling dekat dengan matahari dan bulan. Batu aneh ini telah menyerap banyak esensi matahari dan bulan, dan aura langit dan bumi yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Ini kali kita mencegat pencapaian Wusen. Batu aneh ini baru saja matang, dan itu adalah ciptaan. Jianzu memandangi batu aneh itu dan berkata dengan emosi. Dewa seni bela diri mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan ini untuk kemajuannya sendiri, tetapi dia tidak ingin diambil olehku. Jika dia tidak boleh membiarkanku pergi. Su Yun tersenyum. Biarkan kamu pergi. Jianzu berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, Su Yun, sebenarnya, ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Kamu harus berhati-hati. Ada apa? Ada kemungkinan bahwa Dewa Bela Diri tidak mati. Tidak mati. Su Yun tercengang. Pukulannya begitu mengerikan sehingga Wu Shen tidak mati. Bagaimana mungkin? Meskipun seranganmu kuat, kamu tidak bisa meremehkan sarana Dewa Bela Diri. Menurut akal sehat, tidak ada yang bisa bertahan dari serangan itu. Namun, setiap kali kekuatan besar jatuh, akan ada fenomena aneh antara langit dan bumi, tapi tidak ada fenomena aneh yang muncul hari itu. Oleh karena itu, aku merasa bahwa Dewa Bela Diri tidak mati, dan harus ada beberapa jejak yang tersisa ketika jiwanya diterbangkan. Tetapi tidak ada jejak pada awalnya, jadi, aku khawatir bahwa jiwa Dewa Bela Diri mungkin telah lolos. Jika aku melarikan diri, tidak mungkin. Pada awalnya, aku tidak dapat mengejar. Belum lagi Wu Shen hanya memiliki jiwa dan tidak memiliki tubuh daging. Jangan katakan apakah dia bisa bertahan dalam keadaan jiwa. Bahkan jika dia selamat dan dibangkitkan dengan bantuan tubuh daging, kultivasinya yang kuat tidak akan ada lagi. Dia hanya manusia biasa. Jangan khawatir, kata Su Yun. Kamu benar, tapi hati-hati untuk berlayar selama ribuan tahun. Jangan ikuti jejakku. Ya, Shizu. Su Yun mengangguk. Pada saat ini, batu giok tianya di sumber arai tiba-tiba menyemprotkan bau ruang yang kuat. Bau ini seperti jaring ikan, yang langsung membungkus batu aneh itu. Pola warna-warni dan aneh segera muncul di batu aneh itu. Pola-pola ini semua pola binatang. Semua jenis binatang buas dan roh ada di seluruh batu aneh itu. Setiap pola sekilas berbeda, aku khawatir ada ribuan pola. Batu binatang surgawi. Ternyata ini adalah batu binatang surgawi. Jianzu sepertinya melihat sesuatu. Wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan dan menghembuskan napas dengan keras. Batu binatang surgawi. Apa itu? Su Yun bertanya bingung. Batu langka yang disempurnakan dari buku-buku kuno. Nenek moyang pedang berputar di sekitar batu ajaib dan melihat segel binatang dengan hati-hati. Kamu tahu, ada ribuan metode di dunia. Banyak hal yang tampaknya tidak agresif seringkali dapat memainkan kekuatan luar biasa di bawah pemurnian orang. Sebenarnya, kekuatan ini tidak diberikan oleh orang, tetapi ditambang oleh penyuling. Mereka menggali kekuatan yang terkandung dalam hal-hal ini, sehingga mereka dapat memiliki efek seperti itu. Ada banyak jenis segel dari binatang roh, binatang buas, monster, warcraft dan bahkan binatang suci di batu aneh ini. Faktanya, setiap segel ditambahkan oleh jiwa makhluk hidup. Misalnya, domba segitiga ini tidak dibuat-buat. Dicat,
Tetapi seseorang membunuh domba segitiga dan mencetak jiwanya di batu aneh ini, dan segel hewan ini mengandung semua kekuatan domba segitiga. Jianzu berkata dengan serius. Begitu Suyun mendengar ini, dia dipenuhi dengan emosi, apakah ada hal ajaib seperti itu? Hewan-hewan ini telah diintegrasikan ke dalam batu. Jika mereka tidak diserap, mereka diserap oleh orang lain. Begitu banyak kekuatan jiwa binatang benar-benar tidak terbatas. Usi meletakkan batu aneh di sini, karena esensi matahari dan bulan dapat melepaskan semua potensi hewan-hewan ini, dan sekarang energi dari batu aneh ini telah mencapai puncaknya. Ini saat yang tepat untuk menyerap. Jianzu berkata, matanya masih menatap batu aneh itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa batu ini begitu kuat. Begitu banyak anjing laut hewan berarti begitu banyak hewan buas, hewan roh, warcraft, dan sebagainya telah dibunuh, ditangkap, dan disegel. Berapa banyak waktu, energi, dan hal-hal berbahaya yang diperlukan untuk menyuntikkan puluhan juta jiwa hewan ini ke dalamnya. Apa? Saat itu, Jianzu tiba-tiba berteriak kaget. Suyun tertegun sejenak dan buru-buru berlari. Namun, dia melihat bahwa mata Jianzu sedang menatap segel binatang di atas batu aneh itu. Dia hampir menatap, dan ekspresinya sangat terfokus. Namun, dari matanya, terlihat bahwa segel hewan yang dilihatnya tidak sederhana. Suyun Sun melihatnya dan menemukan bahwa segel binatang yang diperhatikan Jianzu sebenarnya adalah segel naga yang ramping. Naga itu sangat aneh. Ia memiliki 4 cakar tetapi tidak memiliki sudut. Jika kamu perhatikan dengan seksama, kamu dapat melihat bahwa sudutnya patah. Namun, di punggungnya, ada sekelompok sayap besar dan berlebihan, yang hampir lebih besar dari tubuhnya. Kepala naga itu cerdas dan kuat, seluruh tubuhnya penuh kegilaan. Apa ini? Suyun bertanya bingung. Seperti naga dan tidak seperti naga, Suyun melihat makhluk seperti itu untuk pertama kalinya. Memberontak melawan naga, nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam, dia adalah pengkhianat keluarga naga. Naga pengkhianat. Kamu belum menyentuh tingkat yang lebih tinggi dari negeri dongeng, jadi kamu tidak tahu banyak tentang klan naga. Faktanya, ada banyak ras yang luar biasa dan kuat di puncak negeri dongeng. Sekte abadi yang kamu hubungi bukanlah seluruh negeri dongeng. Negeri dongeng itu begitu besar sehingga bahkan pengadilan peri tidak dapat menilai secara akurat. Belum lagi kau dan aku, ada klan naga di negeri dongeng atas. Klan naga, Suyun mengerutkan kening dengan erat, dan pikirannya terbuka di otaknya. Dia berkata, aku telah melihat banyak naga ilahi, dan beberapa di antaranya adalah jiwa naga. Meskipun kontaknya sangat kuat pada awalnya, tampaknya tidak ada apa-apa. Pada awalnya, Suyun telah melihat banyak harta karun dengan jiwa naga di Wanhua. Naga itu juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Sama seperti manusia dan makhluk abadi adalah konsep yang sangat berbeda. Naga dan naga dewa adalah dua hal yang berbeda. Naga dari ras itu hampir memiliki tingkat keabadian. Tidak terlalu berlebihan untuk menyebut mereka abadi. Namun, naga abadi tidak akan pernah bisa diprovokasi oleh makhluk abadi. Apa naga pemberontak ini? Naga abadi. Apakah itu tidak istimewa? Masalahnya adalah itu tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Jianzu mengulurkan tangannya, menunjuk ke sepasang sayap besar pada naga, dan berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa naga pemberontak itu mengawasi sayap Feng Shen, harta keluarga Shenying, dan diam-diam menyelinap ke keluarga Shenying untuk mencuri sayap. Kemudian, situasinya terungkap. Itu dikejar dan dibunuh oleh keluarga Shenying, dan naga pemberontak melarikan diri ke keluarga Shenlong. Meskipun keluarga Shenying sangat kuat, itu bukan lawan mereka. Keluarga Shenlong sama sekali, naga pemberontak berpikir bahwa keluarga elang surgawi akan mundur dalam menghadapi kesulitan, jadi dia berhenti. Tanpa diduga, keluarga naga suci berencana untuk menyerahkan naga pemberontak langsung ke keluarga elang surgawi. Faktanya, itu publik dan pribadi. Aku pikir keluarga naga ilahi melakukan hal yang benar, tetapi naga pemberontak itu terlalu radikal. Ketika dia mengetahui rencana para tetua keluarga naga ilahi, dia segera mengambil sayap T di angin dewa untuk melarikan diri. Keluarga naga ilahi dan keluarga elang ilahi mengejar dan membunuhnya, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Naga pemberontak secara alami dikeluarkan dari kelompok etnis oleh keluarga Shenlong. Naga pemberontak merasa dendam, jadi dia mematahkan semua tanduk naga di kepalanya dan bersumpah untuk membalas dendam di masa depan dan membasmi semua keluarga Shenlong dan keluarga Shenying. Namun, nasib baik membuat orang tertawa. Orang ini tidak membalas dendam, tetapi dia membiarkan orang menyegelnya ke dalam batu aneh ini. Itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk kejahatan. Dapat dilihat bahwa kekuatan naga pemberontak sangat sulit untuk dilepaskan dari tangan keluarga Raja Wali dan keluarga naga suci. Namun, siapa yang membunuhnya? Wu Shen. Sulit untuk mengatakan bahwa jika naga pemberontak terluka, dewa bela diri mungkin berhasil. Jika naga pemberontak berada di masa jayanya, 10 dewa bela diri tidak dapat memenangkan naga pemberontak. Naga pemberontak dikejar oleh 2 orang. Di sana tidak perlu bertarung habis-habisan. Mungkin seseorang akan mendapat manfaat darinya. Itu mungkin. Suyun mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, Jianzu, karena kamu mengatakan bahwa keluarga naga dan keluarga elang sangat kuat dan milik orang-orang tingkat tinggi di dunia peri, dapatkah Xianting memerintah mereka? Ya. Jianzu berkata hampir tanpa ragu-ragu. Suyun tercengang. Pengadilan peri itu besar, jangan meremehkan keberadaan hukum dunia peri. Pengadilan peri yang kamu lihat hanyalah puncak gunung esnya. Ya, Suyun,
Pergi dan bersiaplah. Aku akan melihat batu aneh ini. Mungkin ada cetakan binatang hebat lainnya. Setelah hari ini, kamu akan mulai menyerapnya. Apa efek menyerap batu aneh ini? Sangat meningkatkan kekuatanmu, dan kemudian biarkan kamu memiliki kemampuan untuk berubah. Pernah berubah? Apakah kamu mengatakan? Bagus. Nenek moyang pedang menunjuk ke segel hewan di kepala dan berkata, jika ada segel hewan di kepala, kamu dapat mengubah penampilan mereka dan memiliki semua kemampuan mereka. Misalnya, naga pemberontak, kamu juga dapat mengubah dan memiliki semua kekuatannya. Bagaimana dengan kemampuan ini? Deskripsinya sangat kuat. Apa yang harus aku katakan? Orang-orang di dunia suka menggunakan sapi untuk menggambarkannya. Itu sapi. Suyun melompat, matanya bersinar, menatap batu aneh itu. Segudang perubahan. Cukup. Setelah menyerap batu aneh ini, bukankah itu surga dan bumi? Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Meskipun dia dapat menggunakan ki abadi untuk berubah menjadi beberapa bentuk hewan dan tumbuhan sederhana, itu hanya penutup dasar, yaitu sihir, yang tidak ada gunanya, tetapi berbeda. Ini adalah perubahan nyata dan memiliki kemampuan. Itu sama sekali tidak termasuk dalam kategori sihir. Aku khawatir tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah... Saat itu, Jianzu tiba-tiba berseru lagi. Suyun buru-buru melihatnya, tapi melihat mata Jianzu melebar. Dia tampak terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melihat segel binatang di batu aneh itu dengan gemetar. Dia bergumam, rakus. 1158. Rakus. Suyun bingung dan berkata, aku pernah mendengar tentang ini. Sepertinya itu putra Raja Naga. Dia bisa makan dengan sangat baik, kan? Di mana kamu mendengar itu? Aku mendengarnya ketika aku masih kecil. Suyun berpikir sejenak dan berkata, hal-hal ini disebutkan ketika dia mendengarkan gosip orang lain ketika dia berlatih di keluarga Su, tetapi hal-hal ini melegenda bagi mereka. Banyak orang berpikir mereka adalah hal-hal ilusi. Aku khawatir mereka sama di dunia jiwa. Setengah dari hal-hal ini benar dan setengahnya salah. Nenek moyang pedang tenggelam. Benarkah memiliki barang ini? Ya, bukan begitu. Nenek moyang pedang menunjuk ke segel binatang di batu aneh dan berkata. Postur si pembunuh tidak sebaik naga. Itu adalah wajah domba, gigi harimau, dan cakar manusia. Ia memiliki 6 mata di wajahnya, dan ada sepasang di bawah ketiaknya. Hal ini sangat mengerikan. Itu ditutupi dengan sisik gelap dan terlihat seperti singa. Yang paling dipedulikan orang adalah mulutnya yang besar penuh darah seperti gigi harimau, yang hampir sebesar tubuhnya, sepertinya menelan segalanya. Itu juga naga, tetapi milik jenis naga yang berbeda. Ini sama sekali bukan konsep. Itu adalah putra dari pemimpin naga ketiga dari keluarga naga. Setelah perhitungan yang cermat, itu juga generasi yang lebih tua dari keluarga naga. Namun, itu serakah dan sangat lezat. Ia bisa makan apa saja dan tidak pernah bisa makan cukup. Keluarga naga akan berada dalam kekacauan dalam hidupnya, orang-orang di keluarga naga terus-menerus membantunya menemukan makanan, tetapi tidak peduli berapa banyak hal yang mereka temukan, mereka tidak bisa mengisi perutnya. Setelah 3000 tahun makan, keluarga naga tampaknya diakui sebagai pemilik emas. Dikatakan bahwa kekayaan koin abadi mereka dapat membeli setengah dari dunia peri, tetapi itu tidak dapat memuaskan Taoti. Dikatakan bahwa Taoti telah menghabiskan setengah dari sumber keuangan keluarga naga dalam 3000 tahun. Pemimpin klan naga berdiskusi dengan banyak tetua lagi, dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Taoti meninggalkan klan naga dan membiarkannya mencari makanan sendiri. Tanpa diduga, indulgens dapat menyebabkan hal-hal besar. Taoti tidak memilih makanan sama sekali. Ia akan memakan apapun yang bisa dimakannya. Itu memakan segalanya mulai dari yang abadi hingga yang fana. Dikatakan bahwa pada tahun ketiga setelah meninggalkan keluarga naga, itu benar-benar menelan antarmuka. Makan antarmuka. Suyun belum pernah mendengar hal yang mengerikan seperti itu. Antarmuka ini tidak ada sama sekali. Bumi telah dimakan selama 3000 meter, memperlihatkan magma. Tidak ada vegetasi, batu, gunung, dan sungai yang tersisa di antarmuka. Oleh karena itu, Xiantim sangat marah dan mengirim tentara elit untuk memenangkan Taoti. Tanpa diduga, Taoti sangat kuat sehingga bahkan orang-orang Xiantim yang dikirim memakan semua tulang mereka dan tidak memuntahkannya. Xiantim sangat mengerikan. Kali ini, dia dikirim untuk menguasai keberadaan kuat dari kekuatan supernatural sejati dan menekannya di 9 danau surga. Karena Taoti mengandung terlalu banyak dan hal-hal besar, itu telah menjadi tubuh yang abadi. Selama ada sedikit kerusakan di atasnya, itu akan pulih dalam sekejap, sehingga Xiantim tidak dapat membunuhnya, tapi aku tidak tahu mengapa segel binatang rakus ada di batu aneh ini. Di mana danau ke-9 hari itu? Mungkinkah prajurit dewa masuk? Mungkinkah dia membunuh Taoti? Suyun bertanya dengan cepat. Saat ini, kejutan di benaknya sangat kuat. Dia tidak mengenal Taoti sebelumnya dan tidak bisa memahami keterkejutan Jianzu. Namun, Suyun segera mengerti apa yang dikatakan Jianzu. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Jianzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Wu tidak bisa menyakiti Taoti sama sekali. Bahkan pengadilan abadi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa Dewa Bela Diri membunuh Taoti? Taoti jelas tidak dibunuh oleh Dewa Bela Diri. Setelah itu memikirkannya, dia hanya bisa mengambil tubuh Taoti. Bagaimana Taoti mati? Entahlah. Sulit membayangkan Taoti bisa dibunuh di dunia ini. Bahkan di masa jayaku, aku tidak bisa membunuhnya. Nenek moyang pedang tenggelam.
Melihat penampilan Jianzu, Suyun tidak bisa menahan perasaan. Bahkan Jianzu berkata begitu, mungkinkah orang yang membunuh Taoti berkali-kali lebih kuat dari Jianzu? Sepertinya aku memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang dunia. Segel binatang rakus ini, Suyun, ini adalah keberuntungan besar. Jianzu menghela nafas. Aku percaya tak satu pun dari mereka mengharapkan untuk mendapatkan kesempatan ini. Jianzu melihatnya sebentar dan menemukan beberapa anjing laut hewan yang menakjubkan. Namun, mereka tidak lebih baik dari naga pemberontak sebelumnya dan Taoti. Meskipun mereka sedikit senang, mereka tidak sekuat sebelumnya. Ketika Jianzu selesai membaca semua segel hewan, langit malam di puncak Wushan telah datang, dan 10 bulan besar yang terang tergantung di langit, menyinari puncak Wushan seperti siang hari. Segel binatang di batu aneh itu memancarkan cahaya yang menyala. Melihat ini, Suyun segera duduk bersila di sumber arai, menutup matanya dan mengatur napasnya, dan merasakannya dengan tenang. Batu aneh itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian sejumlah besar retakan muncul di permukaannya. Retakan pertama menyebar dari tengah, dan kemudian secara bertahap menyebar ke seluruh batu, dan retakan-retakan ini masih meningkat. Mulanya seperti beberapa tali, di belakang seperti jaring, dan pada akhirnya hampir seperti bola koin yang bulat. Meski ada banyak retakan, namun animal print di atasnya masih utuh. Pada saat ini, mereka bergerak, berlari ke depan, terbang ke depan dan hidup. Raungan ribuan binatang buas datang dari batu aneh itu. Suara itu berkumpul menjadi kekuatan goncangan kuat yang tak tertahankan, yang langsung masuk ke telinga Suyun dan mengenai jantungnya. Wajah Suyun dipenuhi dengan tetesan keringat, dan tulangnya tampak terjepit, terutama tidak nyaman. Pada saat ini, jantungnya juga berakselerasi, dan sepertinya ada suara di tenggorokannya yang mencoba keluar. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berteriak, dan suara angin pecah menyebar ke 4 arah. Pada saat dia berteriak, batu aneh itu langsung berubah menjadi pasir dan disuntikkan langsung ke tubuh Suyun. Pasir yang diubah oleh batu aneh itu seperti jalan lebar menuju tubuhnya, dan ribuan anjing laut bergegas langsung ke Suyun di sepanjang jalan. Wow! Segel hewan pertama masuk ke tubuh Suyun. Suyun gemetar, wajahnya sedikit putih dan tampak kesakitan. Tapi kemudian datang yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Kelima. 10.000. Anjing laut hewan itu seperti semburan. Ia tidak bisa melawan sama sekali. Saat ini, Suyun tampaknya telah mengalami saat yang paling menyakitkan dan menyakitkan dalam hidupnya. Anjing laut yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengebor ke dalam tubuhnya, merobek daging dan tulangnya dan mengenai jiwanya. Dia menemukan bahwa jiwanya harus dicetak dengan cetakan binatang ini. Rasa sakit yang mengoyak jantung dan paru-parunya sudah di luar daya tahan orang biasa. Tapi dia mengatupkan giginya dan menahannya dalam diam. Jianzu berdiri di samping dan diam-diam melihat pemandangan ajaib ini. 10 putaran cahaya bulan yang terang di langit menghantamnya bersamaan. Angin menari-nari di sekelilingnya dan awan hitam berputar di sekelilingnya. Segala macam perubahan sepertinya menyiratkan sesuatu. Suyun tidak bisa tenang. Ketika segel hewan umum memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Cahaya dari pupil matanya sepertinya memecahkan batu besar itu. Dia mencoba yang terbaik untuk bernapas, dan orang-orang tidak bisa duduk diam. Dia langsung berdiri dan berguncang, dan raungan di mulutnya terus berdering. Segel binatang mulai menyatu dengan jiwamu. Kamu harus menanggungnya. Setiap segel binatang adalah keberadaan yang sangat berharga. Kamu tidak bisa menyia-nyiakannya. Suyun, aku tahu kamu sangat menyakitkan. Sebenarnya, aku tahu itu dari awal, tapi aku tidak memberitahumu, karena aku mengenalmu dan memahamimu. Rasa sakit ini bukan apa-apa untukmu. Kamu memiliki banyak hal di pundakmu. Kamu harus menanggungnya. Apakah kamu mengerti? Nenek moyang pedang berkata dengan suara yang dalam, dan matanya secara khusus terfokus pada Suyun. Pada saat ini, Suyun mengerti mengapa Jianzu menolak untuk menyerap batu aneh itu. Jangan katakan apakah dia menginginkannya atau tidak. Bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak dapat menyerapnya, karena jika jiwanya tidak lengkap, dia tidak dapat menyerapnya sama sekali. Tempat untuk menyerap batu aneh itu bukanlah tubuh manusia, tetapi jiwa manusia. Tontonan itu berlangsung sekitar 5 jam sebelum berhenti perlahan. Ketika segel hewan terakhir memasuki tubuh Suyun, Suyun tidak tahan lagi. Dia langsung meledak dan jatuh ke tanah, tetapi pria itu tidak pingsan, tetapi terus terengah-engah. Jubah suci kerajaan di tubuhnya tampak sedikit terpengaruh, menjadi terang dan redup, bahkan sedikit transparan. Kamu dapat melihat bahwa kulit di sekujur tubuhnya berwarna abu-abu merah saat ini, tetapi warnanya masih sedikit berubah, dan tanda binatang muncul di beberapa tempat dari waktu ke waktu. Suyun, apakah kamu baik-baik saja? Jianzu bertanya dengan hati-hati. Dia memandang Suyun mencoba yang terbaik untuk melihat ke atas dan berteriak beberapa kali di mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Jianzu sedikit terpana dan membungkuk. Tidak bisa mati. Samar-samar, sepertinya aku bisa mendengar kata-kata ini. Aku berharap aku tidak mati. Jianzu merasa lega dan tidak repot-repot memperhatikan Suyun. Dia langsung menemukan sepotong kerikil dan duduk. Suyun ingin bangun. Jianzu buru-buru berteriak, "Oh, jangan bergerak. Berbaring saja seperti ini. Suyun, pertahankan kekuatan apapun sekarang."
Meskipun anjing laut telah sepenuhnya memasuki tubuhmu, masih perlu waktu untuk mencernanya. Berapa lama? Sekitar 10 hari. Jangan khawatir, meski sudah lebih dari 10 hari, rasa sakitmu perlahan berkurang. Fungsi fisikmu saat ini seharusnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang, kekuatan dalam tubuhmu akan secara otomatis berubah untuk mencerna kekuatan anjing laut. Setelah 5 atau 6 hari, kekuatan segel hewan hampir sama, dan kamu dapat memulihkan sedikit kekuatan, meskipun kamu belum sepenuhnya mencernanya, cukup bagi kamu untuk bergerak. Kamu dapat merangkak sebentar, Jianzu berkata dengan serius. Su Yun ingin melompat dan meninju sang Jianzu. Jika dia bisa bangun. 1159. Tanya Xian Zonyei. Sebagian besar murid sekte dipanggil ke matahari dan berkumpul di lapangan kosong. Iblis bundar itu berdiri di samping dan melihat dengan tenang. Tanpa wajah dan Sululo berdiri di depan, seolah menghitung jumlahnya, sementara orang-orang dari Xianting berbaris dan menatap mereka. Ada lebih banyak makhluk abadi yang datang ke sini. Ruangnya cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang, tetapi rasanya agak ramai saat ini. Kapan Xianzong menjadi begitu kuat? Seorang pria Xianting wanita berkerudung memandang kerumunan yang padat, mengerutkan kening dan bertanya. Apa gunanya? Namun, ada terlalu banyak orang. Sekte Bengxian sebenarnya adalah sekte Bengxian dan tidak dapat memasuki aliran. Apa yang harus dilakukan, atau apa yang harus dilakukan? Di sebelah seorang pria dengan rambut menutupi telinganya, dia mendengus dan berkata dengan jijik di wajahnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Pertanyaan Xianzong saat ini benar-benar berbeda dari pintu Beng Xianzong yang dibicarakan orang di awal. Pada saat ini, pemimpin tim membuka mulutnya. Dia menatap orang-orang ini yang datang ke lapangan kosong satu demi satu, dan berkata dengan suara yang dalam, jumlah orang di sini tidak hanya luar biasa, tetapi juga kekuatan mereka. Lihat, hampir setengah dari orang di sini telah memiliki ranah Lingsuan abadi, tetapi juga kekuatan Lingsuan Sein tanpa memasuki keberadaan Lingsuan abadi. Orang-orang ini hanyalah murid biasa dari sekte abadi. Mereka berada di tingkat akar rumput sekte. Aku pikir kamu harus tahu bahwa hanya sekte menengah dapat memiliki murid akar rumput dengan kekuatan seperti itu. Dan jumlahnya sangat besar. Terlebih lagi, para ahli di antara mereka tidak dapat menghitungnya. Aku telah melihat secara kasar keberadaan 5 produk Lingsuan abadi. Setidaknya itu memecahkan 10.000, dan keberadaan di atas bahkan lebih sulit untuk dihitung. Menanyakan Xianzong seperti ini sama sekali tidak termasuk dalam kategori Beng Xianzong. Kata-kata pemimpin jatuh, dan orang-orang Xianting ini terdiam. Lihatlah pria bertopeng yang berdiri di depan sana. Pada saat ini, pemimpin berbicara lagi. Orang-orang mendengar suara dan melihatnya. Bisakah kamu melihat pria yang berdiri di samping gadis itu tanpa ekspresi? Lihat, Kapten, apakah ada yang istimewa dari pria ini? Bisakah kamu melihatnya? Bagaimana kamu bisa melihatnya dengan topeng? Apakah kamu tahu kekuatannya? Aku tidak tahu, senjata sihir pelindung apa yang harus aku pakai. Bagaimana aku bisa tahu jika aku memakai senjata ajaib? Pemimpin tim mendengus dan berkata, orang ini tidak bisa melihat kekuatannya, bukan karena dia memakai senjata ajaib, tapi karena kekuatannya sendiri sangat kuat dan melampauimu. Kamu tidak bisa melihat menembus. Kuat, apakah itu berarti dia dekat dengan Dewa Lingsuan? Kerumunan terkejut. Dewa Lingsuan, bahkan jika itu dekat, tidakkah menurut kamu aneh memasukkannya ke dalam sekte Bengxian? Suara pemimpin menjadi semakin berat, dan wajahnya menjadi bermartabat, apalagi, melihat orang ini, sepertinya tidak bertanya kepada pemimpin utama Xianzong. Dia bahkan tidak menggantung token lama komandan kompi. Paling-paling, dia hanya pelindung Dharma. Ketika orang seperti itu adalah pelindung Dharma, cara apa yang harus dia tanyakan kepada pemimpin baru Xianzong? Dengan kata-kata ini, semua orang tenggelam dalam pikiran. Aku tidak tahu berapa lama. Kapten, tanpa alasan, mengapa kekuatan Xianzong tiba-tiba meningkat begitu banyak? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Kamu berkata, apakah Xianzong ada hubungannya dengan Xianqi ini? Pada saat ini, peri bertopeng yang sebelumnya muncul dan berbisik. Meskipun mungkin, kemungkinannya tidak tinggi. Kekuatan Wen Xianzong saat ini memang telah meningkat pesat, tetapi tidak cukup kuat untuk bersaing dengan utusan tingkat keempat dan utusan tingkat ketiga. Bahkan jika semua orang di sini ditarik selesai, itu tidak cukup untuk pemanasan untuk orang dewasa Sunli. Pemimpin tenggelam. Karena mereka tidak melakukannya, mengapa kita harus memeriksanya? Mereka tidak melakukannya, aku tidak mengatakannya, aku hanya mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimanapun, kita masih perlu memeriksanya. Hari ini, kita tidak hanya harus memeriksa orang-orang ini, tetapi juga memeriksa patriark ketika patriarknya kembali. Mengapa bertanya pada Xianzong? Keberadaan asli membunuh Zunli dewasa adalah untuk melarikan diri ke daerah ini, dan di sini berada dalam yurisdiksi sekte abadi. Nasib membuat Tuhan kuat, mengapa kamu tidak langsung mengunci identitas pria itu? Bagaimana cara mengintip takdir bisa dilakukan dengan mudah? Ini membutuhkan kondisi yang sangat keras. Senang bisa mengunci jejak orang ini. Sangat sulit untuk mengetahui identitas spesifik orang itu. Sihir kecil, sangat mudah. Ya, Kapten. Ya, jangan bicara omong kosong. Orang-orang mereka telah tiba di sini. Bersiaplah dan mulai penyelidikan. Pemimpin itu menghela nafas dan berkata dengan lemah. Orang-orang Xianting ini mengangguk satu demi satu, lalu dibagi menjadi dua helai dan berjalan ke kiri dan kanan lapangan kosong.
Tuan, apakah kamu akan memulai pemeriksaan? Xiang Yang melihat bahwa orang-orang Xianting telah bergerak, dan segera maju dan bertanya kepada pemimpin. Waktunya hampir habis, dan kami tidak ingin menunda kamu. Ada baiknya kamu dan aku menyelesaikan pemeriksaan lebih awal. Pria Xianting berkata dengan lemah. Tapi banyak dari kita tidak datang. Xiang Yang sibuk. Sudah terlambat, kamu telah menunda kami selama 3 hari. Kita juga perlu bersiap. Apa yang akan kamu lakukan? Panggil saja orang-orang. Tapi Xianzong adalah sekte. Banyak pos membutuhkan orang. Jika seseorang meninggalkan pos, itu dapat mempengaruhi perkembangan manusia di seluruh sekte kita. Tidak bisakah kamu membiarkan seseorang menggantikanmu? Banyak pos tunggal dan tak tergantikan, belum lagi bahwa setiap orang harus diperiksa, dan siapa yang bisa menggantikannya. Kecuali orang dewasa bersedia melakukan sebagian kecil dari penyelidikan, dalam hal ini, itu tidak akan mempengaruhi perkembangan aku untuk bertanya pada Xianzong. Tapi itu akan mempengaruhi efisiensi kerja kita. Pemimpin berkata, apalagi, senjata ajaib yang kami gunakan untuk menguji sangat luas. Kami hanya dapat menggunakannya 5 kali. Setelah 5 kali, kami tidak dapat mendeteksinya. Peluangnya sangat berharga. Bagaimana kami dapat menggunakannya dalam skala kecil? Tidak mungkin. Jika orang dewasa menggunakannya sekarang, aku yakin itu tidak dapat diuji secara menyeluruh 5 kali. Aku bertanya kepada Xianzong Ren. Ada berapa orang di Xianzong? Pemimpin tim tampak sedikit tidak yakin. Setelah menikmati dukungan dari orang dewasa di Aula Xiaoyao, aku bertanya kepada Xianzong bahwa kekuatannya memang sedang booming dan tidak bisa berbicara bahasa yang sama seperti di masa lalu. Jangan bicara omong kosong. Periksa dulu. Jangan tunda-tunda. Kamu mampu membelinya, tapi aku tidak mampu membelinya. Jika kamu menunda acara Xianting kami, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab jika kamu bertanya pada Xianzong. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiang Yang mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi. Orang-orang Xianting mulai bertindak. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan melompat langsung ke udara. Mereka melihat bahwa orang-orang ini mengulurkan telapak tangan mereka dan menembak mereka ke udara. Ada batu merah halus di antara telapak tangan mereka. Batu-batu ini memancarkan energi aneh. Energi bertabrakan satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi sinar untuk disemprotkan ke telapak tangan orang yang berlawanan. Dalam waktu 5 napas singkat, sejumlah besar bintang merah gelap muncul dan langsung tergantung di kepala orang-orang ini. Apa ini? Apa yang ingin dilakukan orang-orang Xianting? Apakah mereka akan membunuh kita? Beraninya mereka, dan kita belum melakukan apa-apa. Mengapa mereka harus memindahkan kita? Bahkan orang-orang Xianting tidak bisa begitu melanggar hukum. Bukankah mereka mewakili hukum Xianting? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Jangan terlalu khawatir. Apa yang akan mereka lakukan? Aku dengar itu untuk memeriksa. Periksa apa? Kami tidak bersalah. Siapa yang tahu, tapi aku mendengar bahwa orang-orang di aula sangat misterius pada hari kerja. Aula manusia. Bukan hanya aula rakyat, orang-orang di aula bumi, aula api, aula bumi, dan aula air sangat misterius. Mereka jarang menghubungi kita. Mereka tidak tahu apakah mereka membenci kita dan ingin berbicara dengan mereka. Ya, aku sangat bangga, tetapi itu tidak masalah. Aku hanya ingin meletakkan beberapa dasar dan belajar sesuatu di sini. Ketika aku hampir selesai di sini, aku akan meninggalkan sekte semi-abadi ini dan menemukan abadi yang lebih kuat. Sekte untuk mendapatkan pencapaian yang lebih kuat. Hei, aku juga berpikir begitu. Beberapa murid yang bertanya tentang perekrutan baru Xianzong berbisik dan berbisik. Namun, sebagian besar murid Xianzong berdiri diam di tempat, hanya melihat sekeliling dan tidak bermaksud berbicara. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah iblis, dan beberapa adalah orang yang meminta Xianzong untuk kembali. Saat ini, hal yang paling gugup mungkin bukan Xiang Yang, tetapi Su Liuluo dan iblis bundar yang berdiri di samping dan bersembunyi di belakang kerumunan. Iblis bundar mencoba untuk tidak mengatur iblis, tetapi sebagian besar sekte Wenxian saat ini adalah iblis. Untuk menyembunyikan mata dan telinga orang, Su Yun pernah meminta Xiang Yang untuk merekrut sekelompok orang dengan otak sederhana dan biji melon yang tidak fleksibel ke dalam sekte Wenxian. Orang-orang ini memiliki kualifikasi rendah dan prestasi rendah, sehingga mereka tidak dapat menyebabkan apapun. Tujuan keberadaan mereka, untuk berurusan dengan orang-orang seperti Xianting. Tapi Xianting saat ini sebenarnya ingin memeriksa setiap orang yang bertanya pada Xianzong. Kerumunan yang terlibat begitu besar sehingga tidak mungkin untuk dikacaukan oleh orang-orang itu. Meskipun mereka yang telah menyerah telah dikendalikan oleh pil pemontrol jantung, sulit untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan mengkhianati. Apa yang membuat iblis bundar gugup adalah dia tidak tahu untuk apa susunan merah di atas kepala semua orang, apa yang dapat diketahui oleh susunan ini, dan apa artinya orang-orang Xianting ini. Dia hampir tidak tahu apa-apa. Saat ini, iblis bundar benar-benar dalam keadaan pasif. Semuanya seolah pasrah pada takdir. Wow! Pada saat ini, susunan merah gelap di atas kepala semua orang tiba-tiba berkibar. Itu terus bergetar, seperti hula hoop yang berputar. Setiap kali bergetar, sejumlah besar debu jatuh dari susunan. Debu-debu ini berserakan di tubuh orang, membuat mereka tidak nyaman. 1160, Subscribe Penatua. Apa yang kamu lakukan, tuanku? Apa yang terjadi dengan susunan itu?
Alis Xiang Yang terpelintir. Dia melangkah maju dan menanyai pemimpin itu. Jangan terlalu gugup. Ini bukan masalah besar. Bahan yang jatuh dari susunan besar ini tidak akan berdampak pada mereka, tetapi orang dengan kekuatan yang lebih lemah akan merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan masalah besar. Tapi aku rasa tidak. Pak, apa gunanya susunan ini? Tolong jelaskan juga bahwa aku dapat memberitahu para murid dan menenangkan mereka, jika tidak mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dengan cara ini, pasti akan menyebabkan panik. Pada saat itu, aku akan meminta Xianzong untuk kerugian besar. Ini harus menjadi apa yang kamu, pemimpin, harus lakukan. Tapi ini juga tanggung jawabmu dari Xianting. Jika masalah ini keluar, itu akan berdampak besar pada reputasi Xianting. Xiang Yang berkata pelan, berpura-pura tenang. Apa pengaruhnya? Xianting menggertakku, sekte kecil semi-abadi. Seluruh sekte tidak tahu mengapa, jadi itu dimanipulasi secara sewenang-wenang oleh orang-orang Xianting. Jika menyebar, reputasi Xianting akan rusak. Jalan Xiang Yang. Begitu pemimpin mendengarkan, wajahnya langsung terlihat jelek. Dia menoleh dan menatap Xiang Yang dan berkata, apakah kamu mengancamku? Beraninya kamu. Xiang Yang segera tampak ketakutan. Kalau begitu diam, pemimpin itu mendengus dingin. Meskipun mereka hanya memiliki tim orang seperti itu dan sama sekali bukan lawan dari orang-orang dari sekte abadi, identitas mereka dapat menekan sekte abadi sampai mati. Secara alami, sikap mereka berbeda. Jika aku menyinggung kamu dengan cara apapun, tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung kamu, tetapi itu tidak disembunyikan. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, itu pasti akan membuat beberapa orang yang tertarik menambahkan bahan bakar dan mengobarkan api. Aku juga mempertimbangkan reputasi Xianting dan tidak punya pikiran lain. Xiang Yang memeluk tinjunya lagi dan berkata, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kata-kata ini meninggalkan pemimpin dalam dilema. Dia berpikir lagi dan lagi, mendengus dan berkata, oke. Karena kamu ingin tahu, bukan tidak mungkin kamu mendengarkan. Array ini sebenarnya adalah array besar untuk mengidentifikasi sihir ki dan mantra kamuflase. Roh jahat dan kamuflase. Jantung Xiang Yang melompat diam-diam, tetapi wajahnya tidak banyak berubah. Ya, ketika debu ini jatuh pada orang-orang yang merupakan ki jahat dan kamuflase, mereka akan segera bereaksi. Pembunuh kolam peri adalah orang jahat. Jika dia bersembunyi di sekte abadi, dia tidak akan melarikan diri. Tuanku curiga, aku meminta Xianzong untuk menyembunyikan pria iblis itu. Pihak lain mungkin menyelinap masuk, kamu tidak tahu. Kalau begitu, aku tahu. Xiang Yang berkata dengan lemah, dan kemudian langsung pergi. Kabar ini bukanlah kabar baik untuknya. Kamuflase dan sihir ki adalah masalah paling serius bagi Xianzong saat ini. Untuk menutupi sihir ki, banyak orang sihir telah menerapkan keterampilan sihir dan perisai. Jika orang Xianting ini benar, maka orang-orang yang bertanya pada Xianzong di belakang akan diekspos secara langsung. Xiang Yang berjalan menuju Su Liuluo. Melihat ini, Su Liuluo meminta Wumian untuk mengatur adegan sementara dia pergi ke sana. Tuan Xiang Yang, bagaimana situasinya? Su Liuluo pertama kali bertanya tentang Xiang Yang sesuka hati, dan kemudian, sementara orang-orang Xianting tidak memperhatikan, dia merendahkan suaranya, membungkusnya dengan kekuatan abadi dan bertanya dengan hati-hati. Ini mengerikan. Xiang Yang berbisik, array ini khusus digunakan untuk mendeteksi kamuflase dan ki jahat. Kita harus menemukan jalan dengan cepat, jika tidak, orang-orang kita akan ketahuan. Temukan cara. Aku melihat bahwa kecepatan penyelidikan array Dharma sangat cepat. Mungkin setengah Zuxiang tidak harus menggunakan kungfunya. Dia harus membersihkan paruh pertama dari orang-orang baru yang datang untuk bertanya pada Xianzong. Artinya, kita hanya memiliki setengah waktu Zuxiang untuk bersiap. Saat ini, aku khawatir sudah terlambat untuk memikirkan cara apapun. Bisik Sulu. Apa yang harus aku lakukan? Xiang Yang sedikit bingung. Jangan khawatir. Su Liuluo mengerutkan kening ringan, menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Sesaat kemudian, dia mengangkat matanya dan menatap Xiang Yang dengan serius. Sekarang, menurut apa yang kamu katakan kepada orang-orang Xianting sebelumnya, segera beritahu orang-orang Xianzong tentang penggunaan susunan ini dan niat orang-orang Xianting, dan umumkan. Keras, sehingga orang-orang Xianting itu dapat mendengarkan dan memberitahu mereka bahwa fungsi pertanyaan kamu tentang susunan ini benar-benar untuk menenangkan orang-orang. Kemudian, kamu segera mengatur orang-orang untuk datang dan diam-diam memasukkan mereka ke barisan depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Membuat masalah. Bisik Sulu. Xiang Yang tertegun sejenak, tetapi segera mengerti rencana Su Liuluo. Dia mengangguk dengan serius, aku mengerti apa yang harus dilakukan. Setelah itu, dia langsung turun untuk mengatur. Orang-orang Xianting di sana tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiang Yang. Mereka baru saja melihatnya mengatakan sesuatu kepada seorang murid. Murid itu pergi, dan kemudian Xiang Yang pergi langsung ke depan orang banyak dan berteriak. Kamu tidak perlu panik, karena aku bertanya kepada murid-murid Xianzong, aku Xiang Yang akan melindungimu. Acara hari ini bukan acara besar. Ini hanya untuk bekerja sama dengan orang dewasa Xianting untuk melakukan penyelidikan kecil. Sabar, ini akan segera berlalu. Xiang Yang berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi beberapa kata melintas dan tidak berbicara secara komprehensif. Pemimpin tim sedikit mengernyit. Dia merasa itu tidak pantas, tetapi sulit baginya untuk mengatakan apapun.
Bagaimanapun, Xiang Yang hanya ingin menenangkan orang-orang, dan tidak perlu membuat kata-katanya begitu jelas. Ketika mereka mengetahui maksud dari tindakan orang-orang Xianting, beberapa orang yang tidak dapat dijelaskan atau bahkan marah akhirnya berhenti dan memahami rencana orang-orang Xianting. Aku pikir semuanya akan berjalan lancar. Tanpa diduga, ketika barisan besar di udara terus bergetar, tiba-tiba, teriakan marah keluar. Apa-apaan ini? Aku sudah cukup dengan itu. Cukup, jangan melemparkannya padaku lagi. Bajingan. Suara kemarahan meledak, tetapi roh peri meledak dari kerumunan dan langsung mengenai barisan besar di udara. Ledakan. Arai besar tertangkap basah dan langsung diguncang, dan sejumlah besar retakan muncul di permukaan. Seluruh arai besar benar-benar berhenti bekerja. Apa? Orang-orang Xianting semua menjadi pucat. Seluruh ruang kosong juga gempar. Xiang Yang bahkan lebih tercengang. Dia bergegas untuk melihat sumber pelepasan keabadian, tetapi melihat seorang pria yang mengenakan pakaian lari jarak jauh biru memegang tangannya tinggi-tinggi dan menatap langit dengan marah. Keabadian di telapak tangannya belum bubar. Jelas bahwa pukulan tadi adalah mahakaryanya. Bajingan, bajingan, tanya orang-orang Xianzong, apakah kamu akan memberontak? Pemimpin tim sangat marah, berjalan maju beberapa langkah, meneriaki orang-orang di lapangan kosong, dan memberikan banyak tekanan secara langsung. Banyak orang hampir kehabisan napas. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengabaikan hukum sekte ini, mengabaikan Tuan Istana Abadi, dan secara terbuka menghancurkan alat sihir Istana Abadi. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bergegas ke matahari dan berteriak. Abadi bernama Zhao Qi tampak marah, sementara para murid sekte Abadi di sekitarnya bubar satu demi satu, seperti bersembunyi dari wabah. Tuhan, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya tidak nyaman. Benda yang rusak ini, debu yang jatuh membuat aku merasa tidak nyaman. Aku tidak tahan, jadi aku memindahkannya. Pria bernama Zhao Qi berkata dengan wajah tidak senang. Bajingan, berkat kamu menjadi elit sekolah kami, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan sebelumnya? Ini adalah senjata ajaib dari pengadilan abadi. Bahkan jika kamu tidak mendengarku, kamu akan melihat siapa yang melepaskan arah ini. Kamu telah melakukan hal seperti itu. Apakah kamu memperhatikan aku dan orang dewasa Xianting? Xiang Yang hampir marah dan ingin segera membunuh pria bernama Zhao Qi. Tanpa diduga, Zhao Qi berkata dengan marah, Tuan, orang-orang Xianting ini baru saja menyelidiki. Mengapa kami harus menderita? Kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mengapa kami harus menderita kesulitan dan keluhan seperti itu? Aku menolak, aku tidak peduli siapa dia dari Xianting. Yang aku tahu adalah ini untuk bertanya pada Xianzong. Semuanya harus ditangani sesuai dengan aturan bertanya pada Xianzong. Aku wakil pemimpin Xianzong. Aku menetapkan aturan untuk Xianzong. Kapan giliran kamu untuk menyeka mulut kamu? Xiang Yang menjadi marah, menunjuk langsung ke Zhao Qi dan berteriak, ayo. Ya. Di kedua sisi datang sejumlah besar pria tinggi dari klan abadi. Bawa dia ke aku, masukkan dia ke penjara dan jaga dia dengan ketat. Ketika aku bekerja sama dengan orang dewasa Xianting untuk menangani urusan di sini, aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Ya. Orang-orang dari sisi kiri dan kanan segera maju dan menahan Zhao Qi, jadi mereka harus menyeret kepala mereka ke belakang. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku menolak. Kenapa orang-orang Xianting meminta Xianzong untuk melakukan apapun yang dia mau? Aku menolak. Tuhan, aku tidak setuju. Zhao Qi berjuang dan berteriak, suaranya masih bergema di lapangan kosong. Pemimpin itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Xiang Yang berbalik dan berlari ke arahnya dengan senyum di wajahnya, hehe, orang dewasa itu membuatmu tertawa. Pintuku kecil, tetapi ada banyak orang. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hari ini. Aku benar-benar minta maaf, maaf. Pemimpin itu mendengus dan berkata, jaga baik-baik murid-muridmu. Kemudian dia menoleh dan berteriak kepada orang-orang Xianting di sana, bagaimana susunan besarnya. Itu merusak sumber arai, mungkin perlu waktu untuk memperbaikinya. Berapa lama? Sekitar 2 hari. Begitu lama. Pemimpin tercengang. 2 hari lagi, investigasi ini akan memakan waktu hampir setengah bulan untuk bertanya pada Xianzong. Dengan cara ini, waktunya ketat. Pemimpin itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan bertanya pada Xianzong. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.